langsung aja Pak ya, biar Ya, nggak basa-basi. Ini kenapa jadi logat kayak lagot Sunda deh jadinya? iya. Terbalik ini, Bapak orang Sunda jadi orang Medan. Orang Medan jadi orang Sunda gitu. Oke, apa kita mulai ya? Ntar deh tengok pertanyaannya. Gini Pak, Ya, jangan kan yang susah ya. ah langsung ditakut-takutin Pak Dadarnya ini mah. Yang pertama Pak, Bapak udah lama jadi jemaah Ahmadiyah Pak? Saya dulu kenal Ahmadiyah tahun 1996. Nah, disitulah mulai belajar ya, sekitar setengah tahun lah, 6 bulan. Baru tahun 96 bulan 11 tanggal 16 kalau nggak salah, ya ikut bergabung ke dalam Jamaah Muslim Ahmadiyah ini. Jadi kalau sekarang 2020 kurangi 96 berapa tahun ya? Mungkin hampir sekitar hampir mau 20 tahun juga ya. Ya itu lebih kurang dari tahun 96 ya, saya ingat Bapak. Dari awal 6 Pak ya? Ya. Itu awal pertama kali mengenal Ahmadiyah Bapak itu sebagai organisasi atau gimana awalnya Pak? Nah, dulu karena memang belum tahu Ahmadiyah itu, jadi Bapak pikir itu masih seperti ya anggapan Bapak sebagai golongan gitu kan, organisasi gitu. Jadi dulu Bapak kenalnya itu dari orang tua sih sebetulnya ya. Jadi orang tua yang duluan tahu Jamaah Ahmadiyah ini, kemudian mereka duluan masuk karena waktu itu Bapak SMA kelas 1 kalau nggak salah ya, kelas 1. Jadi orang tua itu memberikan kebebasan, kamu silakan pelajari katanya kan. Jadi ya Bapak yang ngasih tahu apa ya Ahmadiyah, apa tujuannya, maksudnya, ya kemudian perannya, ya. Ya disitulah mulai belajar terus, tiap hari diajari. Ya ternyata setelah ikut di dalamnya, bergabung, ya memang kalau dikatakan sebagai organisasi, ya Ahmadiyah ini ya organisasi. Ya, karena secara kepemerintahan mereka ikuti aturan organisasi semuanya. Ya, ada badan hukumnya, kemudian juga ada ADART-nya. Ya, yang jelas apa yang diinikan oleh pemerintah, ya, yang ditetapkan oleh pemerintah ya diikuti oleh mereka gitu. Gitu. Untuk di Indonesia, ya, kalau memang karena memang kan aturan Indonesia kalau ada suatu perkumpulan baik di bidang apa saja, baik itu sosial, keagamaan ataupun apa saja kan harus didaftarkan kan begitu. Nah, Ahmadiyah atau Indonesia yang mengikuti jalur itu. Kalau di negara-negara yang lainnya sesuai dengan aturan negaranya, ya seperti Malaysia, Singapura ataupun di Inggris ya apa yang dituntut oleh negara ya diikuti begitu. Ya, jadi tahunya di Bandung Pak ya? Ya, lulusan di Bandung. Di Bandung Selatan. Ya, waktu itu masih belum terlalu banyak lah, gitu, baru beberapa saja. Yang membawanya ataupun yang memperkenalkannya itu dari Bandung, ya dari kota kan, di Jalan Pahlawan waktu itu Ciputra lah, gitu. Lalu dia melebarkan sayapnya ke arah selatan, ke Banjaran, ke Pangalengan, ke Soreang, itulah arah ke Bandung Selatannya. Ya, itu ya yang arah ke Ciwidey Pak ya. Ciwidey-nya itu sekarang udah ada juga di sana Ahmadiyah banyak. Berarti Pak itu Bapak waktu kelas 1 SMA kan, terus lihat langsung aja itu kan kalau nggak salah pernah ada sedikit pergeseran atau bentrok gitu Pak sama beberapa golongan gitu. Ya. Itu saat Bapak udah jadi penganut gitu Pak? Ya. Yang Bapak tahu kan dulu katanya sebelum masuk, sebelum Bapak kenal, sebelum Bapak masuk gitu ya, tahun 1989 pernah jadi juga, cuman tidak terlalu santer lah karena mungkin waktu itu ya baik media kan elektronik ataupun TV apa masih kurang mungkin saat itu ya. Kemudian yang agak sedikit memanas itu kan tahun 2005 yang Bapak tahu. 2005. Iya. Nah, itulah 2005 di Parung, ya markas untuk di Indonesia lah, pusatnya kan di Parung. Ya sampai sekarang pun masih di Parung.
ya itu ada sedikit waktu itu bukan bentrok ya. Kalau bentrok itu kan istilahnya kita ini diserang sebetulnya, ya bisa dikatakan korban kan begitu. Kita lagi mengadakan acara pertemuan tahunan waktu itu ya, semacam wirid akbar lah, sebagai pengajian akbar. Kemudian mereka tidak suka, tidak senang, ya terus misalnya mereka mengadakan itulah demo gitu kan supaya bubar. Ya apa tuntutan yang mereka inginkan ya kita penuhi, ya suruh bubar ya kita bubar saja. Kalau memang mereka merasa bahwa dengan kita mengadakan acara pengajian seperti itu merasa diresahkan gitu kan, ya kalau itu bagus baiknya seperti itu ya kita pun ya ikutin ya. Sesuai dengan aturan juga kan, apa arahan dari pemerintah saat itu kan ya, musbika kemudian polisi juga sama untuk menjaga kondusivitas, katanya ya kita bubarkan ya bubar. Cuman waktu itu Bapak nggak di TKP karena waktu itu baru sudah ditugaskan. Ya, udah nggak di Parung waktu itu. Bapak lihatnya dari media aja waktu itu, dari televisi. Ya, bahwa markas Kemang di Parung katanya ada diserang lagi acara pertemuan tahunan ataupun Jalsa Salana. Gitu. Nah, kemudian setelah dari itu di beberapa daerah adalah buntut-buntutnya kan. Ya, termasuk di tempat tugas Bapak dulu. Ya, di Riau. Sama ya dampaknya dari Bapak di Riau, Pak ya? Ya, waktu itu di Riau. Ya, waktu itu masih di Kabupaten Lokan Hilir Bapak tugas. Rohil. Kemudian di beberapa daerah ada juga seperti di Banten kan, ya sampai ada orang yang meninggal dunia kan. Terus ya adalah beberapa daerah yang ikut misalnya terkena imbasnya lah dari kejadian waktu tahun 2005 itu di Parung. Boleh Bapak ceritain dikit nggak Pak, kenapa banyak yang menganggap bahwa Ahmadiyah ini pada saat itu harus disingkirkan dari Indonesia, kalau secara kasarnya gitu Pak? Sebetulnya yang bahkan ya wakil pemerintah aja, wakil presiden sekarang aja pernah, Kiai Haji Ma'ruf Amin pernah mencap bahwa Ahmadiyah ini berbeda dari Islam. Boleh Bapak ceritakan dikit Pak? Ya. Jadi yang Bapak tahu begini ya. Yang melegitimasi orang-orang berbuat anarkis terhadap kita itu memang ada keterangan atau ada fatwa lah ya dari Majelis Ulama, kemudian juga dari Rabitah Arab Islamiyah yang mengatakan bahwa kita ini salah gitu kan. Yang mengatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat katanya kan begitu, sesat dan menyesatkan. Nah, itulah yang menjadikan dasar mereka supaya Ahmadiyah itu tidak boleh ada di Indonesia. Ya. Nah, padahal kalau kita telusuri, kita teliti, kita pelajari, ya sampai saat ini pun Bapak sendiri pun dulu ya kan ketua MUI. Artinya ya yang mengeluarkan fatwa. Iya, Bapak saya itu ketua MUI di kecamatan dulu. Ya, saya itu sekretarisnya yang kesana kemari. Ya, taunya ada nama Ahmadiyah, taunya organisasi Ahmadiyah itu ya dari situ bahwa ada satu organisasi yang menyatakan bahwa itu sesat dan menyesatkan katanya. Nah, waktu itu berawal dari situ kita memiliki ingin tabayun gitu kan. Masa sih ada yang seperti ini kan gitu. Nah, terus kita teliti, kita telusuri, kita datangi orang-orangnya. Karena kan waktu itu prinsipnya Bapak saya begini, kalau ingin tahu Ahmadiyah ya harus dari orang Ahmadiyah. Macam sekarang Dayat kan, ingin tahu Ahmadiyah ya tanya sama Ahmadiyah kan. Tapi kalau misalkan selain dari Ahmadiyah ya pasti keterangannya akan lain. Jadi kita jumpai orangnya, kemudian kita pelajari buku-bukunya, ya kita pelajari Al-Qur'annya, itu nggak ada perbedaan sama sekali, ya. Ya di situ kita tertarik, semua dibaca bukunya, bahwa kita dikasih Al-Qur'an itu berdus-dus itu buku datang ke rumah itu. Ya, Quran tafsir segala macam. Ya, sampai saya sama Bapak saya tuh waktu itu suruh nyamakan ayatnya karena ada yang mengatakan katanya Al-Qur'annya lain, ya kitab sucinya lain katanya. Kita teliti sama dari ayatnya semuanya artinya, bahkan tafsirnya lebih komplit lagi, lebih lengkap lagi. Ya, terus sholatnya katanya, ya. Katanya sholatnya beda, menghadapnya bukan ke kiblat. Kita datangin masjidnya ya sama ke kiblat. Dilihat di Kompas sama saja. Terus apalagi syahadatnya katanya, bahwa syahadat itu bukan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kita teliti itu. Kita dengar di azannya
sama juga ketika mengucapkan syahadat azannya sama. Nah, jadi berbeda gitu apa yang ada di lapangan ataupun di akar rumput dengan kita langsung tanya. Ya, jadi sampai saat itu bisa dikatakan Bapak pun nggak ada ini yang beda kok, sama aja semuanya kan begitu. Nah, jadi entah apa alasan ataupun dasar dulu MUI sampai membuat fatwa seperti itu. Kan itu fatwa itu kan dulu tahun 80-an dibuat. Ya, dikuatkan lagi tahun 2000 kemarin. Padahal Ahmadiyah kalau melihat sebelumnya, ya, Ahmadiyah di Indonesia dari tahun 25 sudah ada. 1925, sebelum Indonesia merdeka. Coba bisa dibayangkan. Ya, dari dulu datangnya itu mulai dari Tapak Tuan Aceh, terus ke Sumatera Barat, ke Padang, ke Medan, ke Jawa. Sampai sekarang seluruh Indonesia ada. Ya. Bahkan kalau kita lihat sepak terjang Ahmadiyah di masa kemerdekaan, dulu yang itu Bung Karno pun juga dia termasuk orang yang simpatik dengan Ahmadiyah. Sering dia membaca referensi ataupun buku-buku dari Ahmadiyah. Ya. Kemudian yang menciptakan lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman kan, Wage Rustama, dia pun orang Ahmadiyah juga, kan begitu. Ya. Belum yang menyiarkan kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Arab saat itu, kemudian dalam bahasa India, bahasa Urdu, itu orang Ahmadiyah juga. Jadi kiprahnya banyak kan begitu. Gitu. Nah, jadi setelah diteliti sebetulnya ya bisa nanti Dayat kalau memang kurang yakin, ada beberapa referensi, beberapa buku ya bisa Bapak kirim, ataupun di Bandung lebih dekat lagi, lebih banyak lagi, bisa main nanti ke masjid. Ya misalkan betul nggak sholatnya itu beda, ya lihat aja kan, kita bisa lihat. Ya. Sama rakaatnya, semuanya, subuhnya ya zuhurnya, asar, isya, kemudian juga Al-Qur'annya dikatakan tazkirah. Oh enggak juga, tazkirah memang ada nama bukan kitab suci kan begitu. Iya. Gitu. Nah, jadi itu yang jadi dasar tadi kenapa dikatakan kita ini lain, ya mungkin karena memang ada dikatakan fatwa seperti itu. Ya kita bagi orang Ahmadiyah dengan adanya fatwa seperti itu tidak terlalu ya kalau syukur-syukur misalkan bisa dicabut, tapi kalau enggak pun ya enggak masalah, karena itu kan bukan ayat, bukan dalil. Fatwa itu kan kalau bahasa enggak juga, tazkirah memang ada nama bukan kitab suci kan begitu. Iya. Gitu. Nah, jadi itu yang jadi dasar tadi kenapa dikatakan kita ini lain, ya mungkin karena memang ada dikatakan fatwa seperti itu. Ya kita bagi orang Ahmadiyah dengan adanya fatwa seperti itu tidak terlalu ya kalau syukur-syukur misalkan bisa dicabut, tapi kalau enggak pun ya enggak masalah, karena itu kan bukan ayat, bukan dalil. Fatwa itu kan kalau bahasa Indonesianya mungkin bisa fatwa biasa. Iya, nah seperti itulah. Ya, pendapat lah ataupun apalah kan begitu. Bisa diikuti, bisa enggak. Kan begitu. Ya kalau mau yang ikuti ya monggo, enggak punya kan enggak apa-apa. Kan kita ada dasar yang lebih kuat lagi dari fatwa. Oke. Ini Pak, Dayat udah pernah riset juga sebelumnya Pak, sebelum mencari Bapak. Tadi siang karena ada kosong daripada gabut, jadi Dayat riset dikit lah ya kan Pak. Ada artikel gitu Pak, Dayat baca kalau misalnya ada klaim bahwa Ahmad ini ada yang beberapa golongan juga, ada klaim bahwa mereka yang percaya Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, ada klaim yang percaya juga Nabi terakhir itu adalah Rasulullah. Nah itu gimana tanggapan Bapak terhadap ini Pak? Oh iya, betul, bagus ini. Jadi begini sebetulnya, nah ini mungkin yang menjadi salah satu perbedaan lah bisa dikatakan kan begini. Iya. Jadi Ahmadiyah itu dulu pertama lahir di India kan tahun 1889. Nah kemudian setelah pendirinya yaitu Mirza Ghulam Ahmad itu sendiri, Hajat Mirza Ghulam Ahmad beliau wafat, itu kan dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Ya, itu dinamakan dengan Khalifatul Masih. Nah, Khalifatul Masih pertama ya 2 ataupun 3 tahun kepemimpinan beliau, kemudian ada namanya Khalifatul Masih yang kedua. Nah, di saat Khalifatul Masih yang kedua inilah kita ini ada bisa dikatakan perpecahan begitu ya. Nah, jadi ada 2 Ahmadiyah. Satu Ahmadiyah yang tinggal di Kadian, satu Ahmadiyah yang tidak suka kemudian pergi ke Lahore. Ya, saat ini menjadi di Pakistan kan Lahore itu. Ya, kan tahun berapa perpecahan tahun Pak. Nah itu. Nah, itulah. Nah, jadi begini. Ahmadiyah Kadian ini dia tetap mempertahankan adanya satu kekhalifahan ataupun satu kepemimpinan. Ya, mengikut kepada khalifah yang kedua.
Sementara Ahmadiyah Lahore ini dia tidak mengikut ataupun tidak mau taat terhadap satu pemimpin ini. Dia membuat mazhab sendiri, membuat organisasi sendiri kan begitu. Nah, jadi kalau tadi ditanyakan bahwa Ahmadiyah Lahore ini mereka dulu waktu pertama pendiri Ahmadiyah ada, kemudian waktu Khalifah yang pertama juga ada, dia masih sama meyakini tentang kepemimpinan Hajat Mirza Ghulam Ahmad ini. Ya, tapi setelah berpecah itu karena memang dia tidak mau taat kepada pemimpin yang kedua ini, ya dia punya visi misi sendiri kan begitu. Ya, dan saya pun sampai saat ini memang belum pernah bertemu langsung sama orang Ahmadiyah Lahore. Tapi kalau lihat dari beberapa referensinya, seperti tadi Dayat juga lihat, memang mereka itu tidak mengkultuskan kesininya gitu ya, tidak mengkultuskan Hajat Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Jadi dianggap sebagai mujahid saja, alasannya begitu. Karena kalau misalkan dia mengkultuskan sebagai nabi, ya, maka dia akan percaya bahwa Hajat Mirza Ghulam Ahmad itu harus ada penerusnya kan Khalifah tadi, karena memang dia tidak mau kepada Khalifah, akhirnya seperti itu. Nah, itu yang Bapak tahu tentang Ahmadiyah Lahore. Nah, perkara kenabian di sini ya, sebetulnya ini simple ya. Jadi dulu Bapak berpikir bahwa ketika ada orang mengatakan bahwa ada lagi nabi itu seolah-olah bahwa dia itu harus jadi bawa agama baru, bawa kitab baru, bawa ajaran baru, kan begitu. Bahkan mungkin dia melawan Nabi Muhammad, menentang Nabi Muhammad, ya, kemudian ya melebihi Nabi Muhammad. Nah, setelah Bapak pelajari dalam Ahmadiyah Qadian ini, sebetulnya prinsip kenabian tidak seperti itu. Jadi ini masih agak panjang nih ngajinya jadinya nih. Enggak apa-apa, Pak. Waktu banyak kok, Pak. Enggak apa ya. Jadi prinsip kenabian itu seperti ini, ya. Bahwa pendiri Ahmadiyah, ya, yang dia mengklaim sebagai nabi itu, ya, dia mengatakan bahwa ini berkat dari ketaatan kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau bukan karena ketaatan kepada Muhammad, aku pun tidak ada artinya apa-apa. Jadi kalau aku dibandingkan, kata pendiri Ahmadiyah, dengan Nabi Muhammad itu tak ubahnya seperti debu yang menempel di sepatu Nabi Muhammad gitu. Jadi karena berkat ketaatan, berkat kecintaan, berkat saking larutnya dia mencintai Nabi Muhammad, itulah diberikan pangkat kenabian itu. Jadi bukan untuk menyaingi Nabi Muhammad, tapi melanjutkan. Dan itu pun bukan kehendak dia, bukan keinginan dia bahwa saya ini menjadi nabi, tidak. Karena kan kita lihat di dalam sejarah tidak ada pernah ada seorang nabi dia menginginkan aku menjadi nabi. Coba lihat misalkan mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Isa, Nabi Yusuf. Kan mereka tidak mungkin, aku ingin jadi nabi, kan begitu. Justru yang mengatakan nabi itu ya Allah Ta'ala, kan begitu. Kamu itu nabi, kan begitu. Bolak-balik Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi dengan dia. Makanya mau tak mau ya dia ungkapkan, dia sampaikan. Nah, Mirza Ghulam Ahmad seperti itu juga Hajat Mirza Ghulam Ahmad. Ya, bahwa kamu itu adalah orang yang memang dijanjikan itu ya oleh Nabi Muhammad. Nah, hal ini juga didukung oleh beberapa keterangan. Ya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya setiap orang Islam yang melaksanakan sholat, ya pasti dia membaca surat Al-Fatihah kan. Tidak ada sholat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah dikatakan bahwa ihdinas siratal mustaqim. Oh. Ya. Artinya tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Nah, ayat berikutnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang an'amta yang diberi nikmat alaihim atas mereka. Nah, jadi kita satu hari satu malam kalau melaksanakan sholat fardu 17 rakaat berarti 17 kali kita meminta ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Nikmat apa sebetulnya? Kan itu yang kita minta ini. Ya. Nah, di dalam surat An-Nisa dikatakan, "Wa may yuti'allaha wa rasulah fa ulaika an'amallahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin." Ya, artinya bahwa barang siapa yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, artinya Nabi Muhammad, ya, akan aku berikan nikmat atas mereka. Yaitu nikmat sidik, syahid, soleh, dan para nabi. Jadi sebetulnya kita ini secara tidak sadar meminta itu, nikmat tadi itu. Ada kenabian di antara kita. Ya, mungkin kita mengatakan, oh iya kan kita sudah ada Nabi Muhammad. Oh bukan seperti itu. Nikmat kenabian itu akan terus Allah Ta'ala berikan. Tapi dengan catatan tadi ya, di bawah
istilahnya ketaatan kepada Nabi Muhammad. Kalau di luar itu tidak akan pernah ada lagi. Ya, jadi bentuk kesempurnaan Nabi Muhammad, ya, dia itu bisa mencetak nabi-nabi tadi katakan buruzi, ya, ataupun bayangan. Ya, jadi bukan untuk menyaingi Nabi Muhammad, tidak, justru untuk mengangkat derajat Nabi Muhammad. Ya, makanya katakan beliau itu bukan abtar, kan justru musuh Nabi Muhammad yang abtar, karena musuh-musuh beliau tidak bisa memberikan satu keturunan lagi. Tapi kalau Nabi Muhammad sampai sekarang pun terus, ya keturunan secara rohani, artinya bukan keturunan secara jasmani, ya. Karena kalau dari sisi laki-laki kan putra-putra Nabi Muhammad wafat semua. Ya, tapi keturunan secara rohani itu akan terus menerus. Nah, inilah hajat Mirza Ghulam Ahmad bisa dikatakan yaitu sebagai bentuk bayangannya, buruzi. Ya, jadi bukan kenabian yang di luar Nabi Muhammad, tidak. Karena beliau sendiri pun mengatakan, pendiri Ahmadiyah, kalau bukan karena aku ketaatan kepada Nabi Muhammad, kalau bukan karena aku kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka aku tidak akan pernah diberikan pangkat ataupun jubah kenabian ini. Ini semata-mata berkat karena mencintai Nabi Muhammad. Makanya satu titik pun, satu noktah pun, Bapak tidak mendapatkan ajaran yang berbeda dari Al-Quran. Justru kita ini, kalau kita lihat, ya, Al-Quran ditafsirkan dengan berbagai macam beberapa jilid itu. Ya, terus juga kita saking mencintai Al-Quran, kita terjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Sekarang udah lebih daripada 70 bahasa di dunia. Ini untuk menyebarkan bahwa Nabi Muhammad itu rahmat untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Ya, nah itulah salah satu bentuk usahanya. Dan buku-buku yang lain bisa dibayangkan coba. Ya, pendiri Ahmad itu mengarang buku, yaitu lebih kurang 86 judul buku. Ya, itu di zaman itu loh, bukan di zaman sekarang. Ya, coba bisa bayangkan tahun 1880-an. Ya. Di zaman sekarang kan jarang kita dapatkan orang yang seperti itu. Dan buku itu pun bukan buku yang biasa-biasa saja, ya. Buku-buku yang di sana tuh di dalamnya bagaimana menunjukkan bahwa Islam itu agama yang hidup, Islam itu punya Tuhan yang hidup, punya Allah Ta'ala yang hidup, punya kitab yang hidup, punya Quran, di situ semuanya. Dan itu ada satu ciri khas di situ dikatakan, ya. Hampir setiap buku, ya, mayoritas buku-buku dia yang oleh Mirza Ghulam Ahmad dikarang, ya, beliau selalu mengatakan barang siapa yang bisa menandingi huzah ataupun dalil yang ada di dalam buku ini, maka akan aku berikan hadiah. Ya. Di zaman sekarang kita kan jarang, ataupun saya pun nggak pernah lah mendapatkan buku yang seperti itu. Ya, kalau misalkan buku ini tidak bermanfaat, kan paling pun balikin lagi ke yang cetaknya. Kalau dia enggak, ya dikasih hadiah. Sampai waktu itu dia tawarkan 100.000 rupiah. Ya mungkin kalau di kursan sekarang itu sekitar 10 ataupun 20 juta. Ya, apa? Karena kecintaan beliau kepada Islam saking membela Islam saat itu. Ya. Boleh lihat di sejarah Islam tahun 1800-an di India seperti apa. Ya. Itu bisa betul-betul dikatakan seperti zombie, seperti mayat hidup. Dan itu bahan lecehan gitu. Ya, orang Sikh, orang Buddha, orang Hindu, orang Arya Samad, orang Kristen, mereka itu melecehkan Islam itu nggak ada apa-apanya. Sampai ada salah satu pendeta, satu namanya Alexander Dowie, ya, Islam itu tak ubahnya seperti lalat katanya, seperti nyamuk ditepuk aja mati, sampai seperti itu. Nah disitulah gairah pembelaan Hajat Mirza Ghulam Ahmad ingin menghidupkan kembali Islam. Ya, dengan tadi salah satunya beliau mengarang buku, kemudian menulis surat dan lain sebagainya. Ya, seumur hidup beliau itu rata-rata beliau setiap hari, ya, menulis surat dalam waktu 7 tahun dalam salah satu bukunya Patah Islam. Dikatakan bahwa rata-rata dia 1 hari itu, ya, menulis ataupun membalas, ya, 6 dari surat. Pertanyaan itu, ya, berarti kalau 1 bulan udah berapa itu? Ya, lebih dari 100 surat, kan begitu. Itu yang bertanya, baik dari Islam ataupun dari luar Islam. Nah itu perjuangan beliau lah, kan begitu, dari, ya, membela Islam saat itu. Jadi kenabian di sini sekali lagi saya katakan bukan kenabian yang keluar dari Islam. Ya, justru karena kecintaan dan ketaatan kepada Nabi Muhammad lah Allah Ta'ala menganugerahkan jubah kenabian itu. Dan jubah kenabian seperti ini, Bapak pikir kan tidak melanggar syariat. Meskipun Nabi Muhammad misalkan dikatakan khataman nabiyin, ya, artinya nabi penutup, ya. Penutup di sini bukan berarti tidak akan ada lagi. Ya, kalau cerita kata penutup itu kan kita sering mengatakan, ya, wah ini kita acara penutupan nih hari ini. Apakah memang tidak akan ada penutupan lagi? Kan tidak, tetap akan ada.
Yang penting nanti Dayat bisa Iya, iya. bisa diteliti apa arti khatam itu sendiri. Baik dari segi bahasa Arab, baik dari segi kamusnya, ya itu akan jumpa. Ya, ya kalau cerita masalah khatam ini nanti akan lama lagi ya. Ini yang sebagai dasarnya bahwa kita ini jangan terlalu alergi sekali ya, karena ketika kita mengakui tentang kenabian Hajat Mirza Muhammad pun itu tidak menjauhkan kita dari Nabi Muhammad, tidak. Ya, bukan berarti berganti nabi, oh enggak. Bahkan kalau dilihat dari buku-buku yang tadi 86 beliau karang ya, tidak pernah ada dikatakan Nabi Mirza Ghulam Ahmad, karena beliau tidak mau mengklaim itu sebetulnya begitu. Itu mah hanya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Dan itu memang harus diketahui oleh jemaah kita. Ya, makanya kita pun menganggap itu hal yang tidak perlu apa namanya, bukan terlalu dibesar-besarkan gimana ya. Ya lazim saja ya, biasa saja begitu. Karena tetap syahadat kita ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya tidak berganti misalkan. Karena tadi kenabian beliau bukan untuk menggantikan itu, bukan berarti harus ada agama baru, punya syahadat baru, punya kitab suci baru, punya ibadah tata cara baru, tidak ada. Tetap di dalam ranah Islam juga seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mirza Ghulam Ahmad. Nah, ini Pak, jadi Bapak bilang tadi ada sedikit apa ya, perpecahan gitu, bahkan di Indonesia sendiri ada yang namanya kalau tidak salah Jemaat Islam Ahmadiyah, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sama satu lagi Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia. Iya betul ya. Nah, itu yang di Indonesia sendiri yang dianggap apa ya, dianggap berbeda itu dua-duanya atau salah satu di antaranya gitu Pak, yang menurut klaim fatwa MUI tadi Pak? Oh, mungkin kalau menurut fatwa MUI ya dua-duanya. Ya. Cuman yang masif apa namanya penentangan datang ke Ahmadiyah Kadian, gitu. Karena Ahmadiyah Lahore itu bisa dikatakan di Indonesia itu ya mungkin bisa dikatakan tidak berkembang ya. Kenapa Bapak katakan tidak berkembang ya? Ya udah 15 tahun Bapak di Sumatera pun kayaknya belum pernah berjumpa. Kalau di Jawa mungkin ada, itu pun di titik-titik tertentu saja, di Jogja katanya yang banyak. Ya, kebetulan Bapak pun belum pernah ke sana. Tapi menurut anggota kita yang di Jogja pun ya itu tidak banyak juga kan begitu. Karena mereka tadi ya gimana ya, gerakannya itu tidak nampak kan begitu. Ya, artinya nggak masif Pak ya. Begitu, tidak seperti kita kan ada ADRT-nya, kemudian ada juga kalau udah punya ADRT kan pasti kita memiliki visi, misi, tujuan dan lain sebagainya kan begitu. Ya. Jelas dia. Jelas gitu. Ya itulah mungkin yang dianggap bahwa oh ini bisa menggeser ataupun bisa gimana kan gitu ya. Itu nggak ngerti lah. Tapi yang menurut Bapak kalau yang dipatwakan itu ya mungkin dua-duanya lah. Karena di dalam fatwa tersebut dulu pun Bapak baca ya nggak ada dikatakan Ahmadiyah Lahore ataupun Gerakan Ahmadiyah Lahore ataupun Gerakan Ahmadiyah, yang penting Ahmadiyah dikatakan gitu aja di fatwanya ya. Terus lagi Pak, kalau tidak salah juga dari Bapak tadi sebut Bapak adalah salah satu anggotanya MUI dulu, bahkan sekretaris MUI dulu tadi Bapak sebutkan, dan ayahnya Bapak itu ketua MUI di kecamatan. Itu di daerah mana Pak? Di Arjasari, namanya Kecamatan Arjasari. Ya, Arjasari Pak. Kabupatennya ya Kabupaten Bandung. Oh di Bandung Pak ya. Nah itu pada tahun 86 tadi Pak ya, 96 tadi Pak ya, Bapak langsung menjadi Jemaat Ahmadiyah. Ya nggak langsung ya, dipelajari dulu, tadi lebih kurang 6 bulan lah. Oh iya. Berarti setelah 6 bulan Bapak yakin menjadi Jemaat Ahmadiyah gitu Pak? Iya betul. Sampai sekarang masih ada diskriminatif terhadap Ahmadiyah Pak? Kalau untuk di Jawa mungkin ada ya, tapi kalau di Sumatera ya seperti Dayat ketahui kan kita ini termasuk bukan toleransinya tinggi ya. Di sini kan mereka ini prinsipnya ya kalau tidak merugikan aku ngapain pula kan aku usil kan begitu. Nah begitu. Ya. Itunya dokumen Mulyadin Pak ya? Kan gitu aja. Mereka tidak terlalu open kan begitu. Ya makanya di Sumatera itu tidak terlalu inilah, apalagi untuk daerah Sumatera Utaranya ya. Mungkin dulu waktu di daerah Rokan Hilir itu pun juga biasalah kalau Bapak lihat orang kampung gitu suka ikut-ikutan latah, bukan ngerti pun mereka nyerang ikut ke demo enggak kan gitu.
ya ikut-ikutan latahnya. Di sana pun di Jawa kan harus digitukan, di sini pun kenapa nggak digitukan, gitu aja, bukan dalilnya. Nah ini tidak begitu ya, setelah Bapak pelajari kan begitu. Dulu kan waktu Bapak di Rokan Hilir kan gitu. Yuk kita rame-rame demo, ya iyalah. Kemudian juga kebetulan juga ada yang mendanai kan. Nah, udah jadi gitu aja. Buzzernya sekarang Pak. Iya. Kalau untuk di Sumatera. Itu waktu di Rokan Hilir, Pak? Iya, betul. Tahun 2008 waktu itu. 2008. Ya, berarti sampai sekarang masih istilahnya masih ada pergeseran kah sejak Bapak di Sumatera Utara gitu, Pak? Justru itu hanya sebentar aja. Sekarang malah udah, dulu kan mereka menyerang masjid kan. Di Mahato waktu tepatnya lah waktunya kan, di Rokan Hilir itu. Dihancurkan, ya udah nggak apa-apa, kita ini kan orangnya tugasnya kan hanya ngebangun gitu. Kalau memang ada orang yang mau ngehancur ya silahkan aja gitu. Ya kita pun nggak ada sedikit melawan ataupun ya cuman ya kalau rasa sedih, rasa menangis ada lah, namanya juga kan nggak mungkin mesti di hadapan kita dihancurkan kita diam-diam. Ya cuman bisa nangis, berdoa, udah biarkan aja. Ya seminggu kemudian dibersihkan, ya kita bangun lagi. Sekarang lebih besar malah masjidnya dari yang dulu dihancurkan itu. Nah jadi orang yang berpikiran sehat gitu kan, mereka pun mulai berpikir gitu loh. Jadi yang bagus itu sebetulnya yang menghancurkan apa yang ngebangun, kan gitu aja loh, apa simpelnya gitu kan. Iya. Ya mereka misalkan mau menghancurkan lagi ya silahkan aja. Mau 10-20 kali menghancurkan silahkan, yang penting kita nanti tugasnya ngebangun. Ya, hancurkan ya kita bangun lagi, hancurkan dia bangun lagi. Hampir sama di beberapa daerah pun kita prinsipnya begitu. Ya kalau misalkan ini Bapak di Brastagi nih, tiba-tiba ada orang mau nyerang ke sini, mau demo, ya Bapak persilahkan aja, ya silahkan aja misalkan. Ya paling ya prosedur lah Bapak ikuti, mungkin kan lapor kan ke RT, ke RW, ke desa, ke polisi kan begitu. Nah itu kalau perkara mau itu ya itu kan, dan masjid itu kan rumah Allah bukan rumah kita. Ya pasti Allah Ta'ala juga yang akan jaganya. Ngapain pula kita harus bingung-bingung kan? Yang penting kita itu tugasnya ngebangun, nanti hancurkan, bersihkan, bangun lagi. Ya sampai kapan dia mau seperti itu ya silahkan, nanti gitu. Yang jelas semua kejadian. Bahkan Pak untuk yang ini Pak, untuk yang baru-baru ini aja bahkan di Depok atau di Depok kalau tidak salah tadi baca. Betul, ya. Mereka nggak cuman menggusur atau menghancurkan gitu, bahkan mereka menyegel padahal IMB mesinnya itu sudah ada. Itu gimana tanggapan Bapak? Nah, yang pertama ya, Bapak kalau dengar berita-berita seperti ini ya, dimanapun itu terjadi ya, pasti ya prihatin lah ya kan. Ya artinya ya sedih lah melihat seperti itu. Kenapa kok bisa begitu? Ya, cuman kan ini bukan kejadian sekali dua kali ya. Kalau dilihat dari buku catatan keberagaman ini, kita ini hampir bisa dikatakan paling top lah, nomor satunya gitu kan. Selalu aja kena gitu. Ada yang disegel lah, ada yang nggak boleh dipakai lah, ada yang ya macam-macam lah kan begitu ya. Ya tanggapan Bapak dengan yang seperti ini ya kalau bisa ya jangan terjadi lagi lah kan begitu. Sekarang sudah bukan waktunya lagi, sudah bukan saatnya lagi, sudah bukan zamannya lagi, kan harus seperti itu. Ya apa coba ya, dari segi apa kita ini disalahkannya gitu kan. Ini MB udah jelas ada kan gitu. Oh itu malah disegel, itu pun juga ya mungkin kalau lihat dari segi hukum kan pasti itu tidak sesuai dengan hukum kalau begitu. Ya dulu kan waktu pernah juga terjadi yang sebelum di Depok itu ada di Duren Sawit dulu kan. Itu masih Pak Gubernurnya Pak Ahok itu. Kalau itu kita masih agak lumayan tuh. Ya masih bisa lah, meskipun tidak boleh tapi tetap kita pakai saja karena memang kita pun mendapat dukungan dari pemerintahan. Cuman kan kadang-kadang yang sulitnya begini. Pemerintahan pun juga tidak mendukung ke kita, ya kita mau gimana lagi kan begitu. Ya terakhir ya udahlah, kalau pemerintah sudah tidak mendukung ya kita minta dukungan dari langit saja, dari Allah Subhanahu Wa Taala kan begitu. Ya, mau kemana lagi, ini kan urusan masalah agama kan begitu. Ya kalau orang sekitar kita tidak mendukung ya udah minta dukungan sama Allah Taala saja. Dan memang ini kan sunnah para utusan begitu. Ya tidak ada setiap datang Nabi itu tiba-tiba dia digelar ataupun dihamparkan karpet merah kan. Ya setiap utusan lah, lihat semuanya ditentang, semuanya ditolak. Nabi Muhammad saat itu kan sampai dia harus hijrah ke Madinah,
Nabi Isa harus sampai naik ke tiang salib. Nabi Musa sampai dia lari ke lautan. Artinya kan setiap utusan itu tidak ada yang langsung, oh kita apa namanya, kita sambut dengan meriah, kan nggak ada. Semuanya itu ditolak. Ya begitu juga kita kan ya. Memang sunahnya seperti itu. Jadi kita bisa merasakan bagaimana dulu para orang-orang Islam yang awalin itu kan merasa diintimidasi, ya mungkin dicaci, dimaki, dihina, ya bahkan dikucilkan, ya kita merasakan seperti itu ya, karena janji Nabi Muhammad yang dikatakan bahwa ma'ana alaihi wa ashabi katanya, ya bahwa nanti aku ada di dalamnya dan juga para sahabat alami. Ya, kita hanya mencicipi sedikit juga kan lumayan lah. Oh, bagaimana rasanya ketika kita memegang suatu kebenaran, oh dihinakan, dicibir orang. Ya, ketika kita mau sholat misalkan dilarang, tidak boleh ke masjid, ya disegel masjidnya. Ya dulu kan begitu juga waktu keadaan-keadaan awal-awalin waktu Islam kan di Mekah itu kan begitu. Ya, sampai di Madinah juga kan dikejar-kejar juga sampai terjadi beberapa peperangan kan. Sudah hijrah pun begitu juga. Ya sekarang alhamdulillah sekarang kan bisa merasakan semuanya hasil. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang maksa, ya. Tidak boleh dipergunakan masjidnya karena ada COVID-19 ini. Ya semuanya kan jadi di rumahnya. Allah Taala itu kan mudah saja gitu. Ya, mau mencoba ataupun mau membalikan itu. Ya kalau bagi orang Ahmadiyah dengan keadaan seperti ini kita memang sudah terbiasa. Apa yang pemerintah perintahkan, instruksikan, oh ya ikutin. Ya, apa yang pemerintah ini tidak menjadi susah gitu kita ini. Ya misalkan pahit-pahitnya beginilah. Salah sekalipun perintah itu kan ya memang kan dia yang tanggung jawab, pemerintah kita selama kita hidup di sini kan gimana coba mau ke siapa lagi kita kan gitu, kecuali kalau kita tidak di sini tidak boleh pergi ke masjid dulu. Oh iya, nanti pun misalkan di akhirat kenapa kamu tidak pergi di masjid, saya dilarang oleh Pak pemerintah Pak, kan tinggal gitu aja jawabannya kan nggak susah gitu. Benar Pak. Ya simpel. Jadi Pak, Bapak sebagai penganut Qadian Ahmadiyah yang Qadian Pak ya? Ya, kalau yang di Indonesia ya Ahmadiyah Indonesia. Kan begini sebetulnya ya. Ahmadiyah itu satu nama, ya. Kalau ada Qadian, ya Ahmadiyah yang di Qadian. Ahmadiyah yang di Indonesia ya Ahmadiyah Indonesia. Ahmadiyah di Malaysia ya Ahmadiyah Malaysia. Ahmadiyah di Irak ya di Irak gitu sebetulnya. Nah, kalau karena perpecahan tadi kan ada yang Qadian, ada yang Lahorik. Ya. Kan apa namanya? Ajarannya lah mungkin kan begitu, lebih ajarannya iya lebih dari Qadian dan gitu aja. Terus lagi yang mau ditanya lagi Pak, berarti Bapak mulai menyebarkan paham Ahmadiyah ini ketika Bapak di Bandung, terus berpindah ke Rohil. Itu emang ditugaskan dari Ahmadiyahnya atau Bapak ada istilahnya kerjaan sendiri pribadi gitu selain dari menyebarkan paham tadi? Ya. Jadi begini ya, setelah Bapak tamat SMA tahun 1998 ya. Jadi Ahmadiyah itu punya perguruan tinggi ya tersendiri namanya Jamiah Ahmadiyah ya, yang ada di Parung itu. Jadi Bapak mengenyam pendidikan di situ 5 tahun ya. Ya kalau pelajaran segala macamnya lah biasalah distandarkannya sebagai ya strata S1 kan begitu. Dan itu ikatan dinas. Ketika kita lulus dari situ, ya langsung ditugaskan oleh organisasi kita kan. Jadi tugaskanlah tugas pertama Bapak dulu ke Rohil dulu. Ya, di situ waktu itu 8 tahun, habis itu kita ada mutasi lagi, ya terserah yang penting pimpinan menghendaki kita kemana ya kita harus berangkat. Ya, termasuk sekarang Bapak di Brastagi itu ya bisa dikatakan kita ini ya selain kita ini memiliki tugas untuk memberikan penjelasan, menyampaikan tentang kebenaran Ahmadiyah ini, karena memang di luaran banyak yang berita-beritanya tidak sesuai kan, ya di sini juga kan ada jamaahnya, ada anggotanya, ada penganutnya. Nah, di sini Bapak membimbing, memberikan tarbiyat, pendidikannya, pengajiannya, memperhatikan sholatnya, ya kemudian ya semuanya lah dari segi kerohaniannya, termasuk pengorbanannya, ya bagaimana mereka baca Qur'annya. Nah, itu tugas utamanya. Selain kita memberikan penjelasan kepada yang belum Ahmadiyah, yang belum mengetahui. Ya, kemudian kita jumpa sama yang lain, ada yang ingin mengetahui, ya kita kasih penjelasan beginilah. Ya tertarik syukur, enggak pun ya enggak apa-apa. Begitu, tidak ada paksaan dalam masalah ini. Nah, gitu. Ya alhamdulillah ya, justru malah banyak dari orang-orang yang dulunya dia mengenalnya dari tidak
tidak apa ya, dari yang negatifnya gitu kan tentang berita-berita Ahmadiyah seperti tadi syahadatnya lain, Qurannya lain, nabinya lain. Dan setelah kita berikan penjelasan dan mereka membuktikan dengan sendiri gitu kan, melihat ke masjidnya, melihat Al-Quran dan lain sebagainya, oh ternyata nggak ada yang beda, sama. Ya iya memang Bapak juga dulu begitu saya bilang kan. Jadi kita ini tabayun memang harus ke orangnya langsung. Ya kalau istilah bahasa orang Bandung itu ya, kalau mau tahu ikan asin ya tanya sama tukang ikan asin kan gitu. Kalau Iya, iya, iya. mau tahu misalkan tape Bandung ya saya sama yang buat tape Bandung, jangan sama yang membuat Bika Ambon di Medan sini ya nyambung nanti. Gitu. Terus lagi Pak, istilahnya pengalaman Bapak pribadi lah, diskriminasi terparah lah yang kita bilang, apa yang Bapak terima sejauh ini yang sebagai penganut Ahmadiyah Pak? Kalau yang paling dirasakan ya itu kalau orang-orang yang sudah ada beberapa daerah-daerah ya yang memang dia bisa dikatakan zona merah ataupun alerginya itu tinggi terhadap Ahmadiyah gitu ya. Jadi baru dengar namanya aja mereka sudah lari gitu, udah gak mau lah. Jadi melihat kita ini seolah-olah seperti hina kali lah gitu kan. Ya itu yang terasakan yang gitu. Tapi itu di beberapa daerah tertentu saja. Kalau untuk di Sumatera ya khususnya Sumatera Utara, hal ini belum terasa sekali lah oleh Bapak, kan masih bisa dikatakan zona nyaman gitu kan, aslinya biasa-biasa aja ya. Bapak berjumpa dengan Dayat kan merasa justru kalau Bapak berpikir kalau orang-orang seluruh dunia ini pikirannya seperti Dayat seperti ini akan aman gitu, Ahmadiyah gak akan pernah ada yang nyerang lagi kan gitu. Karena kan mau ngobrol, mau cerita, mau tukar pikiran. Nah, yang susah ini kan begini, tiba-tiba dia mendoktrin kita, mengatakan salah, mengatakan sesat, tapi dia tidak bisa menunjukkan di mana kesalahannya, di mana kesesatannya. Sampai saat ini Bapak selalu membuka diri. Kalau memang Ahmadiyah itu salah, kalau Ahmadiyah itu memang sesat, ya tunjukkan di mana. Karena saya pun masuk ke dalam Ahmadiyah itu kan dulu dipelajari dulu, tidak ujuk-ujuk ikut-ikutan, tidak. 6 bulan loh itu, bukan waktu yang sebentar kan gitu. Sampai saking puncaknya terakhir itu ya, dalam mempelajari itu ya, karena kita gampang itu takut salah, itu langsung bertanya sama Allah Subhanahu wa taala melalui salat istikharah. Ya Allah, ini ada satu organisasi begini. Kalau memang ini benar ya tunjukkan saya, kan memang begitu aturan dalam Islam kan. Kalau kita ingin menentukan suatu pilihan, misalkan A sama B, mau milih A, mau milih B, kan kita salat istikharah kan begitu juga. Nah, Bapak dulu sampai seperti itu, masuk apa enggak gitu kan, pilihannya itu aja. Ya, 2 minggu itu dulu istikharah, bukan 1-2 hari, 2 minggu dulu. Setiap malam setelah sholat isya, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, ya. Barulah setelah 2 minggu memberikan ada petunjuk lah, isyarat gitu kan dalam hati, kemantapan, kekuatan. Oh, udahlah berarti kita masuk ke apa-apa. Jadi bukan sembarangan tiba-tiba kita ini masuk begitu aja. Oh enggak. Jadi baik masuk ataupun baik keluar kita kan punya kekuatan dalilnya, punya hujahnya. Oh ini kan gitu. Nah jadi orang-orang sekarang pun kalau memang tahu Ahmad itu sesat ataupun salah ya tunjukkan ya. Nah sekarang kan yang kejadian seperti ini, Ahmad itu sesat ya kita malah dipukuli kan jadi seperti gini lah misalkan Dayat pergi ke Bandung nggak tahu jalan ya di bandara misalkan Soekarno Hatta ya kan kalau ketemu sama orang yang pikirannya baik kan, oh gini deh kalau mau ke Bandung naik bis ini, nanti turun di sini, nanti dari sini naik ini, kan begitu kan. Ini udah tahu kita tersesat, tersesat pula ya dihajari pula ya, cemana kita mau sampai kan gitu, dipukuli pula gitu. Nah, ya babak belur ya, rahasia kita tambah pala kan sama mereka gitu. Tapi kalau ini yang benar begini, ini jalannya ini keterangannya ini, ya kita pun juga tidak menutup diri ya kan, masih bisa dibanding-banding lagi kan gitu. Berarti Pak, saat Bapak pertama kali menjadi jemaat Ahmadiyah, ya. Nah, waktu Bapak menjadi jemaat Ahmadiyah, terus ada nggak Pak perbedaan atau diskriminasi ketika Bapak menjadi jemaat Ahmadiyah dan ketika kenal atau mengurus hak-hak Bapak sebagai warga negara gitu Pak? Ada nggak yang diribetkan atau dipersulit gitu Pak ketika mereka tahu Bapak seorang Ahmadiyah? Kadang-kadang ya ada juga ya tadi di beberapa daerah. Tapi kalau untuk Bapak secara pribadi sampai saat ini belum pernah mengalami kesulitan itu, karena
gimana ya? Ya kan begini, kita bisa memilih ataupun bisa memilah ya mana koridor untuk urusan kepemerintahan kan, mana koridor untuk urusan keagamaan kan begitu. Ya kalau kita ikutin prosedurnya, aturannya seperti itu ya kita biasa saja karena kan ya kecuali kalau memang orang yang sudah kenal, sudah tahu kadang-kadang susah. Tapi kalau untuk di sini Bapak tidak pernah merasakan kesusahan. Ya, ada paling orang lain pernah ada yang Bapak tangani kasusnya. Misalkan beginilah misalkan. Gimana itu Pak? Dulu waktu ada pernikahan di masalah pernikahan lah kadang-kadang begini kan. Jadi ada beberapa lah oknum Bapak katakan ya dari pegawai pencatat pernikahan ini mereka sangat tinggi alerginya terhadap kita sehingga mereka tidak mau apa namanya ya bukan mau menikah karena tidak mau mencatatkannya ataupun macam-macam adalah beberapa sehingga kita harus menempuh jalur ya udah jangan di kantor ini kan begitu ya. Tapi setelah kita pelajari kan ternyata mereka itu kan tugasnya bukan menikahkan ya, mencatat kan, mencatat ya gitu. Yang berhak menikahkan itu ya walinya kan begitu ya. Gak ada kan di dalam keterangan juga bahwa ayat mengatakan bahwa yang harus menikahkan itu KUA, tidak ada. KUA pun bisa menikahkan kalau walinya sudah memberikan wali hakim kan begitu. Kalau walinya nggak memberikan mereka mana ada hak kan begitu. Nah ini satu jadi satu kesalahan gitu, bukan kesalahan, artinya mereka itu kekurang pahaman gitu. Jadi seolah-olah dianggap bahwa yang harus memiliki kekuasaan menikahkan itu adalah kantor KUA, bukan. Itu hanya pencatatan saja kan begitu. Dan setelah kita pahami pelajari itu, oh ternyata mereka menjadi berubah, malah menjadi ikut apa namanya mendukung apa yang kita kerjakan karena akan lebih mudah ya. Ya misalkan kita di masjid nikah, akad nikah segala macam persyaratannya udah ada mempelainya, ada orang tuanya, semuanya walinya kita nikahkan, tinggal pergi ke KUA dicatat, udah selesai keluar. Begitu aja kan prosedurnya, nggak jadi mudah. Nah tapi di beberapa daerah ya dulu seperti di Rokan Hilir masih ada yang beberapa oknum yang dia alergi, saya nggak mau menikahkan. Ya udah kalau memang ini kantor KUA ini nggak mau ya kita cari yang lain kan masih ada juga kan begitu. KUA lain ya. Nah, iya kan nggak susah kita ini. Iya Pak. Itulah yang mungkin Bapak rasakan ada sedikit diskriminasi lah kan begitu. Nah ada lagi Pak. Dad pernah tadi juga sih Dad riset kan Pak. Ada kalau nggak salah buku Tadkirah kalau tidak salah dari Mirza Ghulam Ahmad ya Pak ya. Ya. Nah ada yang mengklaim, nggak tahu ini oknum mungkin ya dirasa yang mengadu domba. Ada yang mengklaim bahwa Mirza Ghulam Ahmad bahkan menganggap bukunya ini lebih sakti daripada Al-Quran Kitab Suci Al Karim, Pak. Ya. Itu gimana Bapak waktu ada klaim-klaim kayak gitu Pak dari oknum? Bapak jawab langsung itu salah ya. Jadi sebetulnya dan bacanya tadi geleng-geleng kepala. Tazkirah ini ada bukunya nih kebetulan dekat Bapak. Oh iya. Nah ini nih Tazkirah itu ini ya. Cuman begini nih Tazkirah itu ya, ini masih disegel bagaimana? Belum, masih bersegel Pak. Ya akhirnya kan belum pernah Bapak baca. Oh iya. Ya ini karena ditanyakan termasuk dibuka juga. Jadi Tazkirah itu begini ya. Tazkirah itu salah satu buku ya yang disusun itu bukan oleh pendiri Ahmadiyah, ya, itu oleh para pengikut Ahmadiyah. Itu pun beberapa puluh tahun setelah pendiri Ahmadiyah meninggal, kan begitu. Ya, nah, jadi belum Ahmad tadi Pak ya. Nah jadi di dalam Tazkirah ini, ya, di situ ditulis beberapa ilham, kasyaf, ya, ataupun bisa dikatakan setara dengan wahyu lah kan begitu, yang datang kepada Hajat Mirza Ghulam Ahmad. Ya, nah, oleh para sahabatnya itu dari selebaran, kadang dari buletin, dari surat kabar, kan kita ada beberapa kan begitu kan. Nah itu dikumpulkan, ya, bahwa pendiri Ahmadiyah pada tanggal sekian, ya, pada bulan sekian dia menceritakan tentang mimpinya ini, ya, misalkan dia mimpi mendapatkan segenggam madu yang bercucuran, ya, membasahi tangannya, ya, kemudian dia meminumnya. Nah, kemudian oleh beliau diterangkan, bahwa mimpi ini tafsirnya begini, begitu. Ya, jadi Tazkirah itu untuk mengingatkan kembali apa yang
beliau sampaikan kepada anggotanya saat itu. Ya. Jadi tidak ada sama sekali dikatakan bahwa ini adalah melebihi dari Al-Quran. Ya. Justru ya kalau yang Iya, iya. kalau yang nah kalau ini Al-Quran kita, ya Iya, iya. ini Al-Quran, ya ini 30 juz, ya 114 surat. Ini tebalnya sekitar 1 jengkal kurang, ya. Ini untuk apa ya, tafsir sagirnya, ya, tafsir yang kecil gitu lah maksudnya, tafsir singkatnya. Kan bisa dibedakan dengan tazkirah segini. Ya. Masa lebih tebalan Al-Qur'annya kan daripada kalau memang tazkirahnya menjadi kitab sucinya kan aturannya lebih tebalan tazkirahnya biar lebih orang percaya, ya. Ini baru tafsir singkat ya. Kalau tafsir yang lebih banyak lagi dari Al-Qur'an nanti Dayat kalau itu di jalan-jalan nantilah ke Parung ke sana. Ya, tapi sekarang lagi PSBB kan bisa juga ya. Itu hampir PSBB, satu Pak. iya, hampir 1 lemari penuh. Kebetulan Bapak dulu pernah jadi pengurus perpustakaannya. Ya, itu ada beberapa jilid itu tafsir Al-Fatihah aja itu 700 halaman lebih. Baru dari Al-Fatihah saja, belum dari yang lain-lainnya. Itu tafsir kabirnya, tafsir banyaknya. Nah, jadi memang itu menjadi isu, menjadi suatu fitnah bahwa katanya punya kitab suci baru, tapi setelah kita buktikan itu tidak ada. Kan begitu. Ya Bapak pun mulai mempelajari sekarang tafsir itu ketika isu ini mulai diangkat aja, mulai dipelajari ya, dibaca-baca. Oh. Iya, dulu-dulu mana ada keingatan, memang ada juga dikatakan ada buku namanya Tazkirah. Waktu itu sering disitir di halaman, di buletin, di majalah gitu kan, dibaca paling beberapa paragraf, ya, dibaca gitu aja udah, ya lewat udah. Ya, misalkan di situ ada wahyu tentang bahwa aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh pelosok dunia, kan begitu. Nah, jadi wahyu itu sama sekali tidak mengandung syariat, ya. Artinya tidak mengandung suatu unsur untuk mendirikan satu syariat baru, misalkan ada ibadah lain daripada sholat, tidak ada. Itu hanya kabar gembira saja bahwa Islam ini ataupun Ahmad ini akan menyebar ke seluruh dunia dan memang betul terjadi, kan begitu. Ya, terus misalkan ada wahyu misalkan tentang, nah tidak sedikit juga bahkan ya Hajat Mirza Ghulam Ahmad itu di dalam buku tazkirahnya itu ya mendapatkan ayat-ayat Al-Quran, ya begini, bukan itu berarti dia istilahnya membaca Al-Quran, tidak, karena beliau seumur hidup ataupun sehari-hari dia itu hanya bergelut dengan Al-Quran sehingga mimpinya punya Al-Quran begitu. Ya kayak kita juga lah misalkan hari-hari kita mempelajari buku apa misalkan kan, ya kan sampai terbawa mimpi-mimpi kan begitu. Nah, perkataan alaihissalam bikafin abda. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu seperti itu. Nah, beliau tulis, oh iya pada malam ini, hari ini saya mimpi membacakan ayat ini, ya. Ya dibaca beliau, oh ini alaihissalam memang diambil dari soal Al-Qur'an ayat sekian. Beliau tafsirkan, beliau jelaskan, oh kenapa Allah taala memberikan mimpi ini misalkan alaihissalam bikafin abda. Oh iya ternyata itu sebagai bentuk hiburan, tidaklah cukup Allah bagi hambanya. Kenapa? Karena saat itu orang tua beliau meninggal, ya beliau ada di dalam kesedihan. Nah, ayat ini mengingatkan ya bahwa apakah Allah tidak cukup untukmu, kan begitu? Kenapa harus bersedih berlarut-larut? Nah itu yang begitu-begitu saja, ya Bapak baca itu. Ya, jadi tidak ada yang misalnya membuat syariat baru, harus ada puasa lain, misalkan harus ada sholat lain, harus ada zakat lain, nggak ada sama sekali. Oke. Satu case sudah clear lah berarti Pak ya. Ya. Soalnya itu yang dari tadi yang istilahnya yang sering kali jadi abu-abu bagi sebagian orang gitu Pak. Nah satu lagi tentang Mirza Ghulam Ahmad yang dianggap sebagai Imam Mahdi. Ya, nah itu bagaimana penjelasan dari Bapak terhadap hal ini? Ya, jadi kan begini, Imam Mahdi itu kan imam yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, ya dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti di akhir zaman itu akan datang Imam Mahdi. Ya, semua orang Islam pasti itu menunggu kedatangan Imam Mahdi. Ya, kalau kita lihat di dalam Muktamar NU pun sama seperti itu. Orang-orang Muhammadiyah pun sama, mereka yakin akan kedatangan Imam Mahdi. Nah, jadi Jamaah Muslim Ahmad itu mengaku bahwa Imam Mahdi itu sudah ada, bahkan sudah turun dalam wujud tadi Hajat Mirza Ghulam Ahmad. Ya, itu saja. Ya. Nah, jadi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa
ketika turun surat Al-Jumu'ah kepada Nabi Muhammad, ya, ayat yang kedua dikatakan bahwa wa ahorina minhum, katanya, lama yalhaqu bihim, dan di kaum yang akhir yang belum pernah berhubungan dengan mereka, artinya dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya. Nah, ketika melihat asbabul nuzul ayat ini, ya, surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua ini, kan pertama dikatakan waladzi ba'asa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat di kaum yang ummi seorang rasul, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW, kan. Nah, ayat yang ketiganya mengatakan bahwa ahorina minhum lama yalhaqu bihim, dan di kaum yang akhir, ya, dia pun juga akan mengangkat, ya, seorang rasul juga, ya, yang belum pernah berhubungan dengan Nabi Muhammad, ya, Imam Mahdi itu. Nah, sehingga ketika turun ayat tersebut, ya, para sahabat bertanya, ya, ini tafsirnya di dalam kitab hadis Bukhari, Sahih Bukhari Muslim, ya, dikatakan bahwa kuna julusan indah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, indah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, unjilat alaihi suratul Jum'ah, turun kepadanya surat Jum'ah, ayatnya tadi yang berbunyi wa ahorina minhum lama yalhaqu bihim, ya. Kemudian para sahabat bertanya, ya, hatta salasan bertanya sampai 3 kali, katanya, kila manhum, katanya. Ya, jadi siapa yang dikatakan bahwa nanti akan ada lagi itu, ya Rasulullah SAW, kata para sahabat. Nah, di antara para sahabat, ya, wafina Salmanu Farisi, di antara para sahabat itu ada yang namanya Salman Al-Farisi. Wa wadu'a yadahu ila Salman Farisi, kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas pundak Salman Farisi dan bersabda, katanya, laukan al-imanu inda suraya lanalahu rijalun aw rajulin min haula'i. Nah, ini sabda Nabi Muhammad. Nanti, katanya, akan datangnya itu, kalau iman telah terbang ke bintang suraya, maka yang akan dibangkit adalah seseorang ataupun beberapa orang dari keturunan Salman Farisi ini. Nah, silsilah Hajat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah dia keturunan dari Salman Farsi, ataupun dia dari Persia, dari Iran. Kenapa ada di India? Karena pada saat Perang Dunia Kedua, dia hijrah ke India. Ya, makanya sebetulnya dia itu darahnya darah Persia, keturunan dari Persia, darah Iran. Ya, kita bisa dilihatkan dari face-nya, dari roman mukanya, kemudian dari tutur bahasanya juga itu keturunan dari Iran. Nah, itulah nas yang menunjukkan bahwa Imam Mahdi itu Hajat Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Kemudian ayat-ayat yang lain pun juga mendukungnya, ya, tentang kedatangan beliau. Nah, kalau memang ada lagi selain dia, ya, itu akan menjadi perbincangan kita. Karena kan tidak sedikit juga banyak orang yang mengaku juga sebagai Imam Mahdi, kan. Dulu di Sulawesi juga ada, di Sumatera juga ini ada, katanya, di Belawan, ya. Terus itu, ya, tidak jadi masalah, kan, silahkan saja, ya. Kita kan cuma tinggal sebagai pencahari, kan, kita tinggal membuktikan saja betul apa enggak, kan, begitu. Nah, untuk sementara ini, ya, keyakinan Bapak, ya, di Ahmadiyah inilah. Kalau misalkan nanti tiba-tiba lagi ada yang mengatakan Imam Mahdi, mengaku Imam Mahdi, ya, kita tinggal uji saja, kan ada indikatornya, ya, apa dalilnya, apa Al-Qur'annya, apa keterangannya. Nah, sementara yang ada di Ahmadiyah tadilah, mulai dari surat Al-Jumu'ah tadi, kemudian ditafsirkan oleh asbabul nuzulnya ayat tadi tersebut. Itulah yang menjadi pegangan untuk sementara, kan, begitu. Berarti Pak, di sini memang dia bingung yang di sini Pak. Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai Imam Mahdi di Muhammadiyahnya, di Ahmadiyahnya, atau sebagai nabi yang mempredikatkan diri sebagai Allah Salam, Pak? Sebetulnya begini, dia itu pertamanya, ya, sebelum dia mengatakan sebagai Imam Mahdi, dulu dia hanya sebagai mujadid ataupun pembaharu dalam Islam. Ya, pada tahun 1800-an lah, kan, begitu. Ya, dia pernah mengklaim sebagai Imam Mahdi. Cuman kan begini, ya. Imam Mahdi itu erat kaitannya dengan masalah kedatangan Nabi Isa. Kan, begitu. Ya. Nabi Muhammad kan menghabarkan bahwa nanti Isa di akhir zaman akan datang, kan, begitu. Di dalam hadis dikatakan, benar, kaifa antum ida nazala ibnu Maryama fikum wa imamukum minkum, kan, begitu. Bagaimanakah kalian, ya, orang Islam, sikap kalian, ya, idza nazala ibnu Maryama fikum, kalau nanti datang ibnu Maryam fikum, dari antara kalian, wa imamukum minkum, dan menjadi imam untuk kalian. Nah, Hajat Mirza Ghulam Ahmad itu dia mengklaim, selain pertama dia menjadi mujadid, beberapa tahun kemudian, 3 ataupun 4 tahun kemudian, dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu adalah
Oh. Pencet tadi Pak. Oh iya ya. Sampai mana? Hilang dia. Nah, apa ulangi lagi ya? Jadi Boleh Pak, lanjut Pak. Jadi tadi hadis mengatakan bagaimana keadaan atau sikap kalian kalau datang Isa ibnu Maryam fikum di antara kalian wa imamukum minkum dan menjadi imam untuk kalian. Nah, Mirza Ghulam Ahmad ini dia diwahyukan oleh Subhanahu wa taala bahwa Al-Masih yang dijanjikan itu adalah kamu sendiri. Nah, dulu dia tidak berpikir ke arah sini karena dia menganggap bahwa Nabi Isa yang akan datang itu Nabi Isa yang dulu, yang ada di Bani Israel kan begitu. Tapi Allah Ta'ala mengatakan Nabi Isa yang itu sudah wafat, sudah meninggal. Begitu. Jadi kata beliau, siapa sebetulnya Isa itu? Ya kamu sendiri katanya. Kan begitu. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa keterangan di dalam Al-Qur'an lebih daripada 30 ayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa yang dulu itu, Nabi Isa Bani Israel itu sudah wafat. Kan begitu. Nah, jadi Nabi Isa yang akan datang itu tadi Ida ibnu Maryam fikum, yaitu ibnu Maryam yang di antara kalian. Ya. Ya. Tadi ada katakan fikum tadi kan, wa imamukum minkum, dari menjadi imam untuk kalian juga. Nah, itulah di antara kalian itu kan di antara orang Islam kan? Karena memang kalau misalkan Nabi Isa yang dulu yang datang, ya bagaimana dia mau mengajarkan masalah keislaman? Ya, Al-Qur'an pun juga dia tidak tahu kan? Begitu. Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad sementara dia misalkan kitabnya Taurat kan begitu. Jadi Nabi Isa yang dijanjikan Nabi Isa yang sama sifatnya, ya, yang datang dari orang Islam itu sendiri. Nah, karena Isa sebagai datang dari orang Islam itu sendiri, ya, kemudian kaitannya dengan hadis yang mengatakan bahwa la Mahdiyya ila Isa, bahwa Imam Mahdi itu adalah Isa itu sendiri. Ya. Jadi sebetulnya kalau untuk umat Islam, ya, yaitu kita mengatakan sebagai Imam Mahdi, ya. Kemudian kalau untuk orang Kristen yang mereka juga notabene menunggu juga kedatangan Isa Al-Masih yang kedua, ya tetap ke Imam Mahdi juga. Karena dia apa? Hakaman adalah sebagai hakim yang adil. Jadi semuanya bersatu di situ. Begitu. Jadi beberapa tempat juga mengatakan bahwa semua agama-agama besar di dunia itu menunggu seorang kedatangannya, seseorang yang dijanjikannya. Ya kan umat Kristen pun juga sama, dia menunggu kedatangan Isa. Nah, umat Islam pun menunggu kedatangan Imam Mahdi. Ya, kemudian orang Buddha pun juga menunggu Sang Krishna, ya, Gotama. Kemudian juga orang Konghucu menunggu Zoroaster. Kan semua ada. Nah, jadi kalau wujud itu berbeda-beda yang dijanjikan, ya bagaimana kita ini akan menjadi pemersatu? Jadi tetap bisa-bisa. Jadi kita ini ya cerita masalah Al-Masih yang dijanjikan ya Imam Mahdi juga, ya. Cerita untuk masalah tadi imam untuk kalian ya juga Imam Mahdi juga. Nah, jadi bedanya cuma sedikit saja. Kalau orang Ahmadiyah menganggap bahwa Imam Mahdi itu sudah ada, sudah datang, bahkan mungkin sudah wafat, ya. Kalau orang-orang di luar mungkin selain Ahmadiyah, mereka masih menunggu. Termasuk Dayat kan mungkin masih menunggu juga. Kapan ini Imam Mahdi datang? Ya kalau sabar menunggu ya silakan saja. Bapak ini nggak sabar kan? Jadi gambarannya gitu lah Pak ya kira-kira. Nah, gitulah secara singkatnya. Sebelumnya Pak, dari keluarga Bapak tadi semenjak keluarga dekat Bapak semenjak Bapak bergabung di Ahmadiyah, apakah ada tanggapan lain gitu Pak? Bisa diulang ya? Aduh, tadi ada berisik nih anggota. Iya, nggak apa-apa Pak. Semenjak kayak om-omnya Bapak, keluarga dekat Bapak tahu bahwa Bapak udah bergabung di Ahmadiyah gitu, tanggapan mereka terhadap Bapak gitu. Bisa penjelasan dikit Pak? Ada beberapa anggota keluarga yang ikut, kemudian ada juga beberapa keluarga yang tidak ikut, ada juga beberapa anggota keluarga yang menolak ataupun menentang keras. Ya, jadi yang menentang keras ini Pak yang tertarik Pak untuk tulisan kayak mana Pak, bisa diceritakan dikit Pak? Kalau yang menentang keras memang dilihat dari background ataupun dasarnya mereka pertama sudah buhun, artinya kolot gitu, tidak mau berkembang lagi. Ya gitu. Ya. Jadi kalau udah begitu ya begitu aja kan begitu. Yang penting itu sesat titik aja.
Ya nggak mau lagi dia bertabayun kenapa sesat, kenapa enggak, ya mau ya. Kita bawakan Al-Quran pun ini, Al-Quran ini enggak, yang penting itu salah gitu. Ya kita pun kan nggak bisa maksa, ya udah kita. Mencari salah Pak. Ya ada ya sampai mereka menjadi provokator utama ya. Dulu Bapak ketika masuk Ahmad itu kan terusir itu dari kampung halaman. Ya masih dari keluarga juga, masih uak-uak Bapak kan gitulah gitu. Ya. Dia tuh paling keras itu ya, menyerang dia. Yang penting kalau masih mau ikut Ahmadiyah jangan ada di kampung ini ya. Kamu harus pergi. Itu di kecamatan Bapak waktu jadi MUI itu Pak? Iya, dulu pindah dari Kutai rumah. Di apa tadi Pak? Di daerah apa? Di kecamatan dari Arjasari. Daerah mana Pak? Arjasari Pak ya. Daerah Banjaran itu. Pas itu lagi bulan puasa, pas kayak gini juga nih, 2 minggu bulan puasa, terusir kita. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa kan, kita udah sepakat semuanya mempertahankan ya, berangkat aja. Ya kalau orang pindah kan biasa rental bus ataupun apa gitu kan, dibungkus-bungkus, ini enggak, berangkat aja udah. Ya, jadi masih banyak baju, pakaian segala macam, buku ditinggalkan aja. Ya karena memang mereka pinginnya seperti itu. Nah itulah mungkin salah satu tadi intimidasi yang terasa di awal-awal lah kan dulu gitu. Kayak gitu. Ya. Tapi ya kita ikutin aja sampai pindah, ya udah pindah saja. Tapi ya sekarang ya balik lagi ke kampung, di sana lagi. Malah di sana udah banyak sekarang, udah jadi cabang pun udah lebih ya, tempat pun udah beberapa, udah ada masjidnya, udah ada anggotanya kan begitu. Dulu ya awalin kita di Kecamatan Arjasari ya kita yang paling pertama itu. Berarti dari Banjaran tadi Pak ya, dari Banjaran terus Bapak langsung berpindah gitu. Iya. Nah, status sebagai sekretaris MUI kecamatan itu Pak sama ayahnya Bapak yang jadi ketua MUI kecamatan gitu, jadi gimana itu Pak? Oh, ketika kita Ahmadiyah langsung dipecat itu. Oh, langsung dipecat langsung Pak? Iya, langsung. Nah, ini kalau ditulis mantep juga nih Pak. Bisa ditekan dikit Pak? Jadi kan begini ya, dulu Bapak pertama sekali mendengar nama Ahmad itu dari Bapak. Jadi Bapak tuh masih MUI kan. Nah dia ngobrol sama wakilnya, sama asisten, sama wakil MUI lah. Ya. Masih ingat itu masih guru sekolah Bapak lah, guru SMP kan. Nah dia cerita gini katanya, kalau pakai bahasa Sundanya. Namanya kan Mbak Jang katanya. Ini nama Ujang kan. Ayah hiji golongan katanya. Kita boga nabi nulain, sahadat nulain. Itu ucapan Bapak kan. Jadi begini katanya, ada satu organisasi, ada satu golongan katanya yang nabinya lain, Qur'annya lain. Ya. Iya. Sebutkanlah itu Ahmadiyah. Nah, itu Bapak yang ngomong kayak gitu di depan saya waktu itu, sambil ngobrol sama wakil dia kan, wakil MUI. Nah dari situ saya pertama mendengar nama Ahmadiyah. Ya kita pun saat itu kan iya aja kan begitu, dia kan. Nah, gitu. Ya, sampai ya Bapak sendiri kan yang menulis bahwa Ahmad itu tidak boleh menyebar ataupun berkembang di Kecamatan Arjasari. Iya kan begitu. Jadi disebarkan itu kemana-mana surat itu ke DKM segala macam saat itu kan begitu. Nah cuman ketemu sama orang Ahmadiyah, ya ini datanglah. Ya mau baliknya juga saat itu ya seperti Bapak juga petugasnya kan begitu. Datang ke rumah, ya ngobrol dia, Pak saya kan dapat surat ini dari Bapak gitu bahwa kita di Ahmadiyah sesat. Nah ini bawa buku dia, mau ngasih buku segala macam, ya silahkan diteliti di mana kita kesesatannya gitu. Ya tadi di situlah Bapak mencari kan gitu, diteliti satu persatu pun ya nggak ada yang salah kan begitu. Qurannya, buku-bukunya semuanya pun juga benar. Bahkan sering oleh Bapak saya itu dijadikan bahan untuk ceramah gitu kan, kalau lebaran gini ataupun kalau dulu kan hampir tiap malam itu ada suka pengajian-pengajian ke kampung-kampung gitu kan. Ya namanya juga ketua MUI gitu kan. Ya itu dijadikan referensi. Nah, dulu diambil dari buku Filsafat Ajaran Islam kan ada tentang masalah keadaan manusia ya dari segi akhlaknya, tabiinya, ruhaninya seperti apa. Nah itu disampaikan oleh Bapak saya ya dari buku-buku Ahmadiyah saat itu. Ya. Nah kemudian setelah dipelajari beberapa lama sampai tadi dikatakan sholat istikharah dan lain sebagainya, ya masuklah Ahmadiyah ya besoknya pun langsung keluar surat dipecat dari MUI. Ya udah nggak jadi MUI lagi. Sampai kalender pun diambil lagi, kalender MUI itu ya nggak boleh dipasang lagi di rumah. Padahal apa dosanya kalender kan kita pun nggak apa-apa. Ya begitulah orang-orang tadi ya. Ada sebagian yang mereka tidak mau membuka pemikirannya, tidak mau bertabayun, alhasil ya cukup dengan doktrin yang sudah ada aja di masyarakat. Sekali sesat ya tetap sesat kan begitu. Ya memang kan kita
kebanyakan seperti itu prinsipnya. Sekali merdeka tetap merdeka kan begitu, meskipun belum merdeka juga. Eh, berarti udah lama juga tuh Pak ya, tahun 96 ya? Ya, saya 96 lah dulu tahunnya. Ya hampir sekitar 20 tahun lebih kurang lah. Dengar-dengar dulu Pak, bahkan Soekarno aja dekat sama Ahmadiyah dulu Pak ya? Betul, ya. Itu tadi ini nih apa Al-Qur'an tafsir yang ini, ya ini kan yang itu. disusun oleh Khalifatul Masih yang kedua. Ini beliau dulu Soekarno punya itu ininya, ya bukunya, Qur'annya. Kita pernah kasihkan. Ya, kemudian dari nantilah ada beberapa ini kan ya banyak kita ini dulu. Kemudian Menteri Dalam Negeri pun juga dulu dikasih juga ya gitu ya. Jadi dulu kita sering mengasih-ngasihkan seperti itu. Nah, salah satu bagiannya tadi itulah ya, sebagai Rudolf Supratman itu dia tertarik juga terhadap Ahmadiyah. Ya, sampai dia tadi kan menciptakan lagu Indonesia Raya ya. Kemudian ada lagi siapa itu? Arif Rahman Hakim. Nah, itu Arif Rahman Hakim itu yang dulu dari Sumatera Barat kan, ya dari apa namanya Padang ke sana, ya dan dia ini ya itu pemuda Ahmadiyah juga, begitu. Terus banyaklah tokoh-tokoh yang ikut waktu itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kan begitu. Bahkan dulu waktu masa kepemimpinan Khalifah yang kedua Ahmadiyah ini, orang-orang Ahmadiyah seluruh di Indonesia untuk mencapai kemerdekaan itu diwajibkan ataupun diinstruksikan untuk berpuasa nafal Senin Kamis itu terus menerus biar Indonesia cepat merdeka kan begitu. Itulah beberapa sumbangsi orang-orang Ahmadiyah ke negara. Ya sampai sekarang pun kita terus lanjutkan. Ya. Ahmadiyah alhamdulillah dengan Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang kita menjadi pendonor mata terbanyak ya. Kemarin sudah masuk Guinness Record itu ya. Kemudian sampai sekarang juga kita masih ini pun juga program Give Blood ini kan apa namanya donor darah ya. Kita pun termasuk besar penyumbang donor darah untuk di Indonesia. Ya, sampai saat ini kita kan PMI ini selalu terus konfirmasi nih bolak-balik bahwa kurang darah. Ya mereka teriaknya ke kita ke orang Ahmadiyah karena kita memang biasa rutin itu per 3 bulan sekali baik skala nasional. Iya. Ini pun di sini besok hari Sabtu kita akan ada donor darah. Ya. Cuma sekarang kan tidak bisa massal, modelnya per orang saja datang ke PMI ambil digiring tiap hari ada saja gitu. Ya, itulah sebagai usaha kita bagaimana ingin membuktikan bahwa Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, artinya bukan yang mengerikan, bukan yang menakutkan, bukan yang teror dan lain sebagainya kan gitu. Kita cinta damai itu aja lah. Pak, bisa jelaskan dikit nggak Pak tentang Al-Quran yang Bapak bilang Al-Quran Khalifatul Masih tadi Pak? Ya. Tarik juga dengan baca. Iya. Kalimat Bapak tadi. Jadi begini, Imam Mahdi sendiri, Hajjaj Mirza Muhammad, beliau pun memberikan tafsir, menafsirkan Al-Quran. Biasa kan memang kalau orang-orang suci itu kan seperti itu ya. Ada tafsir jalan lain, ada tafsir kan seperti itu kan. Nah, jadi Imam Mahdi pun membuat tafsir namanya ada tafsir kabir. Ya, artinya tafsir yang begitu sangat luas. Ya. Nah, kemudian Khalifatul Masih yang kedua pun sama seperti itu. Ya. Beliau pun membuat beberapa karya tulis, buku dan lain sebagainya, termasuk beliau memberikan tafsir Al-Quran. Nah, tafsir Al-Quran ini adalah tafsir singkatnya. Ya, tafsir singkat Al-Quran. Nah, ada juga tafsir yang lebih besar lagi, tafsir kabir. Ya, nah itu masih di dalam bahasa aslinya, baru beberapa bagian yang diterjemahkan. Nah sekarang konsumsi yang lebih banyak dipakai oleh orang Indonesia itu diambil dari tafsir sagir ini ataupun tafsir singkat ini, ya yang dibuat oleh Khalifatul Masih yang kedua, ya karena pertama sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya kemudian ya itu yang lebih mudah dipahami kan begitu. Ya ini saja tafsir yang singkat saja kita hampir berapa ribu halaman ini ya, hampir 2023 halaman. Ya itu tafsir singkatnya. Yang lain dengan ada juga kan beberapa Al-Quran yang seperti ini ya. Ini kan dulu Bapak Quran dari Depak ini seperti ini. Ya. Ini juga ada juga kan beberapa tafsirnya. Ya cuma kan
singkat sekali kan begitu ya. Nah, kita baru jumpa ada tafsir di Ahmadiyah ini kan begitu. Ini tafsir singkat juga kan begitu. Nah, baru dibaca di sini. Nah, jadi setelah kita baca semuanya kan satu persatu, ternyata khazanah daripada ataupun ilmu pengetahuan dari Al-Quran itu kan begitu sangat luar biasa. Ya, jadi kita bisa membuktikan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa kalau misalkan air lautan dijadikan tintanya, kemudian pohon-pohon yang ada di daratan dijadikan penanya, maka tidak akan pernah habis untuk menulis ilmu pengetahuan Allah Ta'ala itu. Terbuktilah dari situ. Ya, yang tafsir singkatnya sampai ribuan halaman, kemudian apalagi tafsir kabirnya sampai beberapa jilid. Ya, jadi memang khazanah dari Al-Quran itu ya luar biasa. Ya, baik secara ilmu jasmani ataupun ilmu rohani semuanya ada kan, termasuk ilmu pengobatan, ilmu falak, ilmu perbintangan, astronot, semuanya lengkap. Luar biasa. Bahkan kalau kita lihat ya, ada salah satu peraih Nobel ataupun penghargaan dari PBB, ya, itu namanya Profesor Dr. Abdus Salam. Itu orang Ahmadiyah. Ya, beliau mengembangkan tentang teori fisika itu waktu itu, ya. Ya, jadi itu diambil dari Al-Qur'an, ya, dari surah Al-Mulk ayat 5 waktu itu. Jadi ketika itu ditafsirkan dan disambungkan dengan masalah sains gitu kan, dengan ilmu pengetahuan, begitu sangat luar biasa sampai beliau mendapat tadi penghargaan Nobel dari PBB. Ya. Nah, selama ini belum pernah tercatat ya, semenjak ada gelar-gelar seperti itu gitu kan, belum pernah tercatat ada PBB memberikan hadiah Nobel selain daripada orang Islam ya kepada Profesor Dr. Abdus Salam. Ya, nah itu Profesor Dr. Abdus Salam ya itu orang Ahmadiyah juga. Ya, itu ngambil ilmunya dari mana? Ya dari Al-Qur'an juga. Gitu. Ya, saya yakin berarti penafsiran yang dilakukan itu Pak ya? Ya, pentafsir saja. Penafsiran dari Ahmadiyah. Penafsiran dari Ahmadiyah istilahnya lebih baik dari Depak mungkin Pak? Atau gimana? Ya, bisa dikatakan lebih komplit begitu aja. Ya, kenapa bisa dikatakan lebih komplit? Karena misalkan satu ayat ya Bismillahirrahmanirrahim ya. Nanti dari segi bahasanya, dari bahasa Arabnya, kemudian dari segi sastranya, dari segi maknanya, artinya jelaskan semuanya. Baru nanti dikaitkan dengan ayat yang lain. Ya, didukung misalkan oleh ayat sekian dari surat ini, didukung oleh ayat sekian, ayat sekian. Nah, ini yang Bapak suka membacanya gitu kan. Karena selama ini belum pernah didapatkan dari yang lain begitu ya. Ada catatan kakinya ya, bahwa ayat ini berhubungan dengan ayat ini berhubungan dengan ini ya. Nah, itu pun kalau kita kembangkan lagi, satu lembar saja bisa jadi lama membacanya. Karena ketika melihat catatan kakinya, misalkan kata bismi, ada catatan kaki A, nanti A itu berhubungan dengan, misalkan dengan tafsir nomor sekian, nomor 1000 sekian, kita baca dulu tafsirnya, gitu. Nah, jadi kita lebih gimana ya? Ya lebih komplit lah saya katakan, kan begitu. Tidak hanya artinya saja, ya belum lagi nanti di perkatanya gitu kan, pertilnya, misalkan bismi apa artinya, Allahi apa artinya, Ar-Rahman apa artinya, Ar-Rahim apa artinya. Nah, disitulah kita lebih asik untuk membacanya, menelitinya gitu. Ya, kalau bagi orang-orang yang ya. Berarti Pak, coba lanjutkan tadi Pak. Dan penasaran juga apa yang Bapak bilang tadi. Ya, jadi kalau bagi orang-orang yang dia hobi membaca gitu kan, haus membaca, itu jadi semakin penasaran gitu. Ya, di situ ada daya tariknya, kayak seperti kita membaca novel gitu kan, jadi pingin terus gitu kan begitu. Nah, ini pun begitu juga ya. Yang membaca Al-Quran itu orang mungkin kenapa sekarang mereka jarang membaca Al-Quran karena menganggap bahwa itu tidak ada daya tariknya. Tapi setelah tadi ada tafsirnya ya, dan ternyata itu tafsir itu berkesinambungan satu sama lain, nah itu menjadi daya tarik. Jadi ingin mengetahuinya. Oh, ini begini ya. Oh, ini begini ya. Jadi ingin terus membuka lagi. Nah, disitulah satu bukti mukjizat Al-Quran begitu. Ya kalau toh memang buku yang lain pun bisa memberikan daya tarik, kenapa Al-Quran tidak bisa ke situ gitu kan? Nah, jadi dengan sentuhan tangan beliau lah, ya. Jadi ketika Al-Quran diberikan penafsiran seperti itu, kita akan semakin menjadi penasaran, akan menjadi semakin haus gitu, ingin lebih dalam lagi mengetahui Al-Quran. Gitu. Berarti sejauh ini kalau misalnya kita bilang ada nggak Pak dari Bapak gitu ketika Bapak memperkenalkan Al-Quran yang dari
Bapak bilang tadi dengan Al-Quran biasa, ketika Bapak siarkan ke mereka yang belum mengerti Ahmadiyah, ada nggak tanggapan mereka tentang hal itu, Pak? Nah, justru ini yang menarik ya. Jadi misalkan kita mensipir satu ayat ya, kemudian kita jelaskan. Nah, orang-orang yang kita jelaskan itu mereka menganggap bahwa ini suatu hal yang baru gitu. Suatu hal yang luar biasa. Ya, karena apa? Karena selama ini, selama penelitian mereka, selama penelaahan mereka, selama pencarian mereka, mereka belum mendapatkannya. Kan begitu. Seperti misalkan tadi, Ya, Bapak ya. contohkan ya. Ketika Bapak sampaikan misalkan tentang ayat-ayat tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Jadi masih banyak orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu masih hidup di langit. Gitu. Ya. Ketika saya bacakan ayat Al-Quran, misalkan ini baca silahkan di dalam surah Al-Maidah ayat 118. Ya, ketika dikatakan wa kuntu alaihim syahida madumtu fihim palama tawafaitani kunta anta raqiba alaihim. Ya. Jadi, oh ternyata adalah ayat mengatakan Nabi Isa itu wafatnya. Ya ini sedang Al-Quran. Ya kalau Bapak nggak yakin, nggak percaya, silakan teliti ayat itu. Ya, takut misalkan saya salah menyampaikan ataupun takut saya salah menyerap, salah mengambil dari ayat itu. Setelah diteliti, memang betul dikatakan palamat tawafaitani itu, tapi setelah engkau mewafatkan aku, kata Nabi Isa, setelah Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan. Jadi kan jelas Nabi Isa itu wafat. Dan itu baru 1-2 ayat. Ya, belum ayat-ayat yang lain ketika kita jelaskan, banyak orang-orang ya baik dari kalangan jemaah kita sendiri ataupun yang dari luar, mereka mengatakan, oh ini ilmu yang baru katanya bagi saya. Padahal kan hari-hari mereka juga sama membaca Al-Quran. Ya. Nah inilah salah satu mujizat ataupun luar biasanya ayat-ayat Al-Quran itu kan begitu, yang Bapak rasakan lah selama ini kan gitu. Baik. Berarti tentang paham dari Nabi Isa tadi yang berbeda mungkin dari sebagian orang mungkin, Pak ya. Ya sebagian itu tentang masalah kewafatan Nabi Isa. Ya. Jadi kalau orang awam itu sudah mengatakan bahwa Nabi Isa itu wafat. Jadi Nabi Isa yang datang itu bukan Nabi Isa yang dulu. Ya, Nabi Isa yang dulu tidak akan pernah datang lagi karena dia sudah wafat. Bahkan kita bisa buktikan dari sejarah bahwa ada makamnya pun, ada kuburannya pun Nabi Isa. Ya, Bapak pun penasaran ingin sekali melihat kuburan Nabi Isa. Ya, kenapa dikatakan Nabi Isa itu wafat? Ya, karena kalau kita masih mengatakan Nabi Isa hidup, ya bagaimana tugas Imam Mahdi itu kan mematahkan salib. Ya, artinya mematahkan salib itu bukan mematahkan satu persatu salib yang ada di dunia ya apa? Nggak ada kerjaan kalau begitu kan? Artinya mematahkan akidah orang-orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen menganggap Nabi Isa masih hidup di langit, maka dijadikan Tuhan, kan begitu. Nah, kalau orang Islam mengatakan sama, Nabi Isa masih hidup di langit, artinya mau tidak mau kan mendukung mereka juga. Nah, Imam Mahdi itu datang mengatakan, oh no, tidak, ya. Nabi Isa itu udah wafat. Ya, barulah mereka kan akan baca, akan hapus kan keyakinan mereka kalau kita mengatakan Nabi Isa itu wafat. Tapi kalau kita masih mengatakan Nabi Isa hidup saja, ya sama saja. Mau tidak mau ataupun sadar tidak sadar mendukung keyakinan mereka juga kan. Begitu. Bedanya mungkin tidak mengatakan Tuhan, yang mengatakan Tuhan ya sama saja kan begitu. Ya kalau saya sih secara pribadi, kalau toh memang harus hidup, bukan Nabi Isa sebetulnya yang hidup itu. Harusnya Nabi kita lah, Nabi Muhammad. Kan begitu. Dia yang lebih mulia, dia yang lebih dipilih oleh Subhanahu Wa Taala. Dia yang rahmatan lil alamin. Kenapa mesti Nabi Isa? Ya Nabi Muhammad saja kenapa kan? Gitu. Tapi Nabi Muhammad pun sama. Padahal dari ayat Al-Quran pun ada bahwa segala yang hidup pasti akan mati, ya kan, Pak? Nah iya, kullu nafsin dha'iqatul maut itu pun salah satu bentuk bahwa itu dalil kewafatan Nabi Isa. Ya mungkin kita bisa saja itu kan katanya Allah Ta'ala kun fayakun, kalau memang mau menghendaki bisa saya seperti itu. Tapi kan kita bagaimana bisa masuk ke logika kita gitu, katakan kun fayakun dia bisa hidup cuma. Memang iya, jangankan Nabi Isa satu orang, umat sedunia pun kita bisa semuanya hidup di langit. Tapi kan ada prosesnya, ada caranya, ada penjelasannya. Ya, yang bisa dibayangkan tidak akan mungkin firman Allah Ta'ala itu bertentangan dengan kenyataannya. Kalau dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa akan mati, ya harus mati, tidak kecuali saya dikatakan ila Isa misalkan, kecuali Nabi Isa, kan tidak juga kullu kok semuanya kan begitu. Ya Nabi Muhammad yang tercinta aja beliau wafat, kenapa mesti Nabi Isa saja dikecualikan kan? Iya benar. Jadi kalau untuk diberas berarti banyak dari sebagian paham yang beda. Nah, itulah salah satu bentuk tadi penafsiran.
Ya gitu. Ketika kita baca tafsirnya, mereka mengatakan hidup, kita ini enggak seperti itu. Dan kita kan bisa lebih menyaring di logika kita, mana yang lebih masuk akal ini. Kan begitu. Apakah memang ini wafat ataupun memang masih hidup? Ya kalau memang masih hidup juga, apa untungnya bagi kita kan? Gitu. Justru malah merugikan sebetulnya. Ya, tapi kalau kita mengatakan wafat, ya justru ya cuman tadi itulah konsekuensinya. Ya, kita akan bertentangan dengan arus, melawan dengan keyakinan orang Kristen, melawan dengan keyakinan orang Islam saat ini. Nah, itulah mungkin karena kita ini menentang tadi dikatakan salah, dikatakan sesat, dikatakan menyimpang, padahal hanya interpretasi ataupun hanya penafsiran saja. Ya. Karena kalau masalah penafsiran kita kan tidak bisa mendogmanya, ya tidak bisa kita ini harus begini disamakan, tidak. Ya, saya suka perhatikan tafsir Al-Misbah kan Quraisy Shihab misalkan menafsirkan ini dan begitu. Ya itu kan penafsiran dia, terserah kita mau terima ataupun enggaknya. Ya, yang penting esensi ataupun inti daripada Al-Qur'an itu tidak dirubah. Ya, kalau penafsiran itu tadi menunjukkan bahwa begitulah hazanah Al-Qur'an, begitulah ilmu dari Al-Qur'an, ya, tidak begitu terhingga. Luas ya. Iya, begitu sangat luas. Nah, tinggal kita memilah dan memilihnya. Gitu. Pak, Bapak di Brastagi itu tetap menyiarkan siar agama Islam Jemaah Ahmadiyah ini, atau Bapak ada kerjaan lain Pak, seperti bekerja gitu di sana Pak? Oh, kalau seperti Bapak, kita sudah tadi pertama memang sudah ikatan dinas, kemudian juga sudah ada etika ataupun aturan mainnya. Kita sama sekali tidak boleh bekerja yang lain selain dari tadi membina umat, ya, membimbing umat, memberikan pendidikan umat dan memberikan penjelasan ataupun syiar tentang Islam sebetulnya. Gitu aja, tidak ada yang lain. Jadi khusus memang untuk masalah itu. Kan begitu. Perkara untuk masalah kehidupan anak, keluarga, istri, ya memang ada bantuan dari organisasi, tapi itu hanya sebatas bisa dikatakan apa namanya lawan, artinya lawan itu hanya untuk bertahan hidup saja. Kan begitu. Jadi kita tidak pernah mencari nafkah yang lain ataupun kita tidak pernah bekerja yang lain, ya nggak ada. Ya memang khusus untuk itu saja. Jadi pintu rumah kita 24 jam ya memang untuk tadi bekerja untuk dalam organisasi ataupun untuk jemaah kita ini aja. Berarti Bapak di Brastagi sekarang sebagai apa Pak di sana Pak? Ya kalau di dalam intern Ahmadiyah dikatakan ya sebagai ustadznya lah, kan begitu. Ya, karena sering mereka mengatakan kita ini mubalik, kan begitu. Ya, artinya penyampai. Ya, penyampai baik penyampai semua arahan, aturan, instruksi dari pusat dan juga kita menyampaikan ya semua yang harus kita sampaikan ke masyarakat, kan begitu aja. Ya, jadi kita ini lebih dikenal itu jarang memanggil Pak Ustadz, dibilangnya Pak Mubalik, kan begitu. Saja intinya kerjanya sama juga sih. Ya, ada juga yang bilang murobi katanya ya. Murobi itu artinya pembina kan, pendidik, ya sama juga. Jadi kalau hierarkisnya di Brastagi Pak, kalau misalnya sampai saat ini bagaimana pergerakan Ahmadiyah di sana Pak? Seperti yang di Ahmadiyah Lahore yang masif atau justru lebih baik dari mereka gitu Pak, bukan membandingkan, maksudnya bagaimana gitu Pak pergerakan Ahmadiyah? Kalau untuk di Tanah Karo ini kan kita selain Ahmadiyah pun memang Islam ini kan kita di sini minor ya, artinya sedikit kan begitu ya, hanya beberapa persen, jadi yang lebih banyak kan non muslimnya ya. Jadi pergerakan kita pun ya tidak bisa segencar ataupun semasif yang di tempat-tempat yang lain ya. Kita hanya bisa pertama ya mempertahankan ya jamaah kita yang ada, kan begitu. Kemudian ya perkembangan yang lainnya selain daripada mempertahankan ya kan ada juga melalui pernikahan, kemudian kelahiran anak-anak, dari situ aja, kan begitu. Kemudian selebihnya ya memang ya ada beberapa orang yang mereka dari segi agamanya mereka mencari gitu kan. Ya datang ke masjid kita, ya kita kasih penjelasan, ya alhamdulillah ya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dia menjadi mualaf, kan dia menjadi Islam, kan gitu. Ada juga beberapa ya selama Bapak di sini lebih kurang 3 tahun. Mungkin kalau yang mualaf itu sekitar 20 orang adalah lebih kurang, kan begitu ya. Atau 4-5 keluarga lah. Insya Allah.
Itu sepanjang tahun atau sejak Bapak di Karo, Pak? Ya lebih kurang 2 tahun setengah lah, 3 tahun ini. Dalam 3 tahun, Pak ya? Iya. Jadi di sini, Tanggapan mereka terhadap Ahmadiyah awal-awal itu, Pak? ya di sini orang tidak terlalu banyak mempermasalahkan gitu kan masalah Oh, nggak Ahmadiyah, seribet Jawa, Pak ya? ya masalah golongan dan lain sebagainya gitu. Yang penting prinsipnya kita baik gitu kan, sering gaul, sering ngobrol gitu aja kan gitu. Ya, ketika Iya, dia iya, tahu iya. kita orang Ahmadiyah, baik kok kan orang ini kan gitu. Apalagi ya kita suka Nggak kayak di media bilang ya, Pak? kan gitu. Ya, memang kadang-kadang ada juga beberapa lah gitu kan yang menanyakan, tapi abang ini mereka kan nggak tahu, kita ini kan bilangnya abangannya bagus kok katanya, nggak masalah kan begitu. Ya memang begitu. Kita ini kan memang hanya adalah beberapa dikatakan berita-berita miring itu mungkin apalagi di media kan. Pertama bisa jadi orang yang memberitakannya juga nggak ngerti kan, nggak tahu kan begitu. Ya, Iya, iya, iya. sering dikatakan katanya dilarang oleh pemerintah ataupun dan sebagainya. Padahal itu bahasa-bahasa pemberitaan yang mereka pun nggak ngerti kan begitu. Ya, dulu kan tahun 2005 sempat keluar, 2008 ada SKB dan lain sebagainya. SKB pelarangan, padahal setelah dipelajari itu bukan pelarangan kan gitu. SKB yang 3 menteri itu sama sekali nggak ada pelarangan di dalamnya kan gitu, dipelajari. Semenjak Bapak di sana, Pak, ada nggak Pak kabar-kabar miring ketika ya istilahnya dari jangan deh dia orang Ahmadiyah gitu, jangan terlalu apa, jangan begini. Berarti nggak ada, Pak ya? Ada juga yang dengerin kayak gitu, ya bahkan mereka ya orang-orang Islam ini sebetulnya ya. Jadi mereka mengatakan jangan ke masjid sana katanya. Ya. Masjid sana ini, itu yang mau ditanya tadi, Pak. begitu gini kan gitu. Nah, cuma kan tadi ya tidak semuanya begitu. Ada orang yang penasaran, kenapa sih nggak boleh ke masjid sana? Datang mereka malah. Jadi dibilang jangan, malah mereka tambah penasaran. Ya ketika datang ngobrol sampai ke rumah, kita kasih minum, kasih teh manis, kita kasih ngobrol, cerita, makan kue, ngopi segala macam. Loh, jadi apanya katanya yang bedanya sama kok dengan kita? Gitu aja. Saya pun jarang misalkan datang ke sini orang misalkan ingin tahu langsung saya jelasin ini ukuran, enggak. Saya cerita aja ya ngobrol yuk, kita minum kopi, gitu. Pulang udah. Besoknya dia datang lagi, katanya enggak bang, dibilang orang itu gini-gini kok sama aja. Jadi mereka sendiri pun yang udah membuktikan ke sini, yang memberikannya menceritakan juga sama yang lain. Ya, kalau nggak percaya datanglah sendiri katanya kan ke sana. Itulah gitu. Ya sampai sekarang rata-rata begitu orangnya. Gitu ya. Ketika sudah kenal Untuk sama urusan kedinasan nggak ada, Pak ya? urusan kedinasan di sini lancar, aman, nggak masalah. Gitu. Karena kan yang memegang kan bukan orang-orang tadi yang alergi sama Ahmadiyah kan, di sini kebanyakan kan non muslim ya, di desa, di apa namanya Iya kecamatan, sih mayoritasnya. sampai bupati kan mereka nggak mau, yang penting kita Islaman gitu aja gitu. Kalau istilahnya kan Bapak udah cukup lama, udah hampir 30 tahun ya menjadi jemaat Ahmadiyah gitu kan, Pak. Iya, iya. Dari pengalaman Bapak waktu pertama kali di Bandung, di Rohil, di Brastagi sekarang, semenjak mensiarkan Ahmadiyah gitu, Pak, masjid Bapak yang Bapak ini tempati sekarang, ada nggak semacam dari mereka yang kayak istilahnya mendiskriminasi gitu, perihal kayak pembangunan masjid? Iya, ada yang memang sampai sekarang di mana-mana rata-rata lah bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita ini nggak bisa istilahnya minta-minta di jalan, kemudian juga bikin proposal sana sini, masuk perusahaan dan lain sebagainya. Kita nggak pernah lakukan hal itu gitu. Ya karena ketika tahu ini Ahmadiyah, pasti itu mereka malah jadi tadi alergi Penyembah gitu ya. kan gitu. Jadi ya segala sesuatunya pun juga kita ya swadaya dari kita saja. Ya, mau bangun masjid ya kita kumpulkan sendiri. Ya mau apa saja. Ya ini misalkan kan rumah dinas apa kendaraan semuanya kita swadaya sendiri. Ya nggak ada sedikit pun juga melibatkan dari pemerintah ya. Kecuali kalau misalkan ada pemerintah mau ngasih ya kita pun nggak tolak, nggak mungkin nolak juga kan, nggak mana bisa kita nih nolak pemberian kan begitu. Iya, iya. Gitu. Cuman ya sampai saat itu kayaknya belum pernah terjadi lah. Tapi kalau di beberapa daerah yang adalah di Kalimantan, Bapak dengar kan kawan-kawan yang lain, ada malah yang mesin-mesinnya sudah kosong segala macam, kita masuki ya dikasihkan ke kita. Artinya dikasihkan itu ya dibina oleh kita gitu.
Ya. Jadi pembina masjidnya Pak ya. Di sini pun masih banyak sebetulnya yang seperti itu kalau Bapak lihat. Ya, masih di Iya. kecamatan tetangga sini lah, kan gitu. Tapi kalau kita tahu kita yang masuk Ahmadiyah, padahal kita hanya untuk di situ ingin ada sholat berjamaah, di situ ingin ada pelajaran ngaji, di situ ingin ada ya meramaikan masjid begitu aja. Tapi kalau tahu kita langsung saja, oh ini nggak boleh no Ahmadiyah, ya, sesat menyesatkan, udah begitu aja. Ya kita pun ya mau gimana lagi kan nggak bisa maksa, ya udah kita mundur. Gitu. Tadi Bapak ada nyinggung tentang SK3 Menteri Pak. Ya, ya betul. Itu sampai saat ini apakah masih ada terhadap diskriminasi dari Ahmadiyahnya atau sudah lebih baik Pak sekarang? Ya memang sih berbagai macam tafsir kan keluar dari SKB 3 Menteri itu. Tapi prinsipnya kalau untuk kita sebetulnya kalau kita mau mentaati SKB 3 Menteri itu ya itu sama sekali ya pertama tidak ada pelarangan. Kemudian yang kedua ya negara itu ingin menjadikan kita ini aman, damai, tentram gitu aja. Ya cuman banyak salah interpretasi tentang SKB 3 Menteri. Ya jangankan saya bilang di kalangan kita-kita, ya di kalangan dunia pemberitaan kan seperti itu. Dibilangnya bukan SKB 3 Menteri, SKB pelarangan Ahmadiyah katanya. Padahal judulnya pun tidak seperti itu. Kan SKB 3 Menteri padahal. Jadi alhasil apa yang diterima oleh masyarakat itu ya artinya oh SKB pelarangan loh. SKB pelarangan jadinya kan begitu. Padahal situ nggak ada sama sekali masalah melarang masalah Ahmadiyah. Nah, mulai dari diktum yang 1 sampai diktum 6 itu kan kita pelajari itu untuk kebaikan kita semua. Ya Bapak balik baca kan, ini nggak ada masalah melarang, justru untuk kebaikan. Ya jangan sampai mengganggu satu sama lain, jangan sampai membuat kekacauan satu sama lain. Ya kita hidup harus bergandengan, itunya untuk kebaikan. Negara itu sudah luar biasa sebetulnya dengan adanya SKB itu. Cuman ke bawahnya ini, keterimanya ini jadi lain. Dipikir dengan adanya SKB Ahmad itu bubar selesai, padahal tidak seperti itu. Kan begitu. Ya sekarang hanya orang-orang yang terbuka pemikirannya lah yang dia sedikit akademis baru dia paham oh iya ternyata SKB ini maksudnya begini kan gitu. Itu kalau tidak salah, Dad, cuma nyimak dikit sih tadi sore, Pak. Itu SKB 3 Menteri itu tentang apa dari Bapak bilang tadi, break itu bukan pelarangan. Nah, dari Bapak sendiri sebagai jemaat Ahmadi itu menafsirkan itu gimana, Pak? Aduh, Bapak lupa lagi SKB. Nantilah kalau kita baca secara lengkap tentang masalah SKB, ya. Jadi kan di situ ada beberapa diktum tuh, ya, poin 1, 2, 3 sampai 6 kalau nggak salah, ya. Jadi di situ, ini sampai 6 itu kan. Jadi di situ tidak ada menyinggung kita ini dilarang, kan begitu. Ya silakan saja sesuai dengan aturan hukum negara, Undang-Undang Dasar Pancasila. Ya kita. Oh, ini dapat lagi Pak. Ya. Baru udah dapat nih poin yang keempat dia. Iya saya. Memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ya betul, kan begitu kan. Nah, poin yang keempat. Jadi kita menganggapnya itu kan untuk kebaikan kan begitu. Ya kita pun setuju makanya kita oke dengan SKB itu kan. Nah kalau memang itu ditaati kan misalkan poin 4 tadi aja selesai. Ya tidak akan pernah terjadi lagi ada pengusiran terhadap Ahmadiyah, tidak akan pernah terjadi lagi ada misalnya penghancuran terhadap rumah ibadah Ahmadiyah ya dan lain sebagainya kan gitu. Cuman kan orang menganggapnya bahwa dari poin-poin itu menganggap bahwa kita ini dibubarkan, makanya harus tidak ada lagi kan begitu. Nah, ini kan jadi salah tafsir lah mereka itu kan ya. Cobalah Hidayat kalau lagi santai baca poinnya dari 1 sampai ke semuanya itu sama sekali nggak ada kata ataupun bahasa misalnya pembubaran ataupun menghilangkan Ahmadiyah di Indonesia ini nggak ada sih. Itu sudah sebaik-baiknya lah dari pemerintah. Kita pun sudah penerima memang itu harus ditaati. Bahkan kalau itu di semua yang ditaati, dijalankan, ya kita akan aman, damai. Berarti Pak, sampai saat ini pemerintah dan Ahmadiyah boleh dikatakan akur atau belum Pak? Di beberapa bagian ya istilahnya ada yang bagus ya, tapi di beberapa bagian masih ada juga yang masih belum baik kan begitu. Ya, bahkan sebetulnya meskipun Ahmadiyah sudah sering mengadakan kegiatan sosial Pak ya? Iya ya. Ya alhamdulillah dengan pemerintahan sekarang kayaknya lebih lebih dekat gitu kan. Kemudian bahkan beberapa anggota kita juga dari Ahmadiyah banyak yang menjadi
orang-orang, bukan orang kepercayaan gimana ya, artinya yang menjadi staf kepresidenan ya, kemudian juga dewan penasehat dan lain sebagainya. Ya sudah lebih inilah untuk sekarang. Ya mudah-mudahan kedepannya pun terus-menerus seperti itu. Ya, karena kita pun berusaha juga ya untuk membuktikan bahwa kita ini ya tadi dengan berbagai macam aksi sosial, kemudian dengan ya semua kekuatan kita berikan untuk negara dan lain sebagainya, kesetiaan kan, ingin membuktikan bahwa kita ini loyal terhadap negara, ya, ingin membuktikan bahwa kita ini misalnya mendukung semua program negara kan begitu. Ya itu usaha kita lah untuk misalnya membuktikan bahwa kita ini orang-orang yang memang tidak ada sedikit pun pemberontak, tidak ada sedikit pun ingin niat menghapus negara, nggak ada kan begitu. Semua justru mendukung. Padahal selalu didiskriminasi Pak ya. Ya begitulah ya. Ya kalau kita sih bukan terbiasa, artinya ya memang harus seperti ini gitu lah konsekuensinya ketika kita, ya sudah siap gitu. Jadi semua orang Ahmad itu memang sudah paham bahwa nanti kalau kamu ada ya Dayat pun juga orang menjadi orang Ahmadiyah harus siap dengan konsekuensinya. Ya nanti mungkin diusir dari keluarga, tidak dianggap anak, bisa jadi kan begitu. Ya di kuliahan mungkin diterima, wah akan terjadi kan begitu. Nah kita ini sudah sadar ke arah itu, konsekuensinya ya kita terbiasa saja. Ya udahlah nggak apa-apa kan. Mau nggak mau ya. Iya mau nggak mau memang begitulah kita ini memegang suatu kebenaran itu kan, kalau menurut kita kan suatu kebenaran itu tahu banyak seperti memegang api gitu kan. Jadi gimana pun juga panas, ditaruh di mana pun panas, dikantongin panas, dipegang panas, ya semuanya panas. Ya kalau nggak mau ya lempar lah, jangan di situ lah gitu. Benar-benar. Jadi Pak, yang terakhir nih Pak, harapan Bapak terhadap orang-orang sekitar, pemerintah, ya masyarakat lokal terhadap pandangannya dengan Ahmadiyah itu gimana Pak? Harapan Bapak? Ya harapan Bapak yang terbesar pertama begini ya, apapun isu miring tentang Ahmadiyah bertabayunlah. Artinya tabayun, bertanyalah kepada Ahmadiyah. Ya, ini untuk para masyarakat di seluruh dunia lah. Ya, jadi kalau merasa ada yang kok begini ya tanyakan saja langsung kan begitu. Bila perlu datangi langsung live in sama orang Ahmadiyah seperti apa. Ya, kemudian ya untuk pemerintah juga ya kalau bisa berlakulah seadil-adilnya kan begitu di dalam memandang semua permasalahan yang ada di dalam Ahmadiyah ini. Ya, karena ya memang itu yang akan menjadikan istilahnya kehidupan kita ini harmonis kan begitu. Ya kita juga kan warga negara Indonesia kan ya, sama taat aturan Indonesia, sama membayar pajak juga kan begitu ya. Perlakukanlah dengan seadil-adilnya ya. Agar ya kalau itu dikerjakan oleh pemerintah kan tercipta kedamaian kan, tercipta ya tadi dengan keadilan seperti tadi itu kan. Jadi harapannya ya seperti saja. Kemudian orang-orang yang masih sampai saat ini misalkan mereka berpikir negatif tentang kita gitu kan ya, istilahnya kurangilah pikiran itu dengan cara tadi bertabayun, apalagi ini kan momennya bulan puasa kan, pas tangan seperti ini ya, tanyakan langsung orang Ahmadiyah ya. Ya saya yakin itu semua akan mendapat lain ya kan Pak. Iya akan dapat berkah, akan mendapatkan bedalah dengan apa yang dikatakan selama ini kan gitu. Itulah mungkin harapan besar dari Bapak lah. Oke, dirasa udah cukup luas ini Pak pertanyaannya. Bapak pun udah kayak mantep nih bahan Dayat jadinya. Ya. Ini yang mau ditulis nih kayaknya nih. Jadi Pak, Bapak tinggal di mananya di Brastagi Pak? Ya di Jalan Udara lah. Kalau dari Kota Brastagi sekitar 10 menit lah, 5 menit mungkin. Jalan Udara Brastagi Pak ya? Iya. Ya. Kalau dari Pasar Buah itu berarti 10 menit Pak di sana? Ya sekitar itulah. Lewat belakang lebih cepat lagi kan, paling 10 menit, 5 menit pun sampai kalau Bapak. Saya terakhir ke Brastagi waktu ke apa namanya itu susu pemerahan susu ya kalau nggak salah yang lagi iya di atas itu. Tim siapa namanya? Bapak di bawah berarti Pak ya? Iya, saya di bawahnya. Ini dengan Bapak Dadan Saifuddin ya Pak, kalau boleh tahu nama lengkap Bapak? Iya, Dadan Saifuddin. Udah, kalau boleh tahu usia ada berapa Pak? Sekarang masih 17.
Jangan gitu dong Pak, masa lebih tua Dayat Pak? Wah, Boleh tahu tanggal lahirnya Pak? udah mau hampir 40 sekarang. Tanggal 7 bulan 10 1980. 7 bulan 10 1980. Wah, masih awet muda Pak Dadan ternyata. Awet tua ini ya. Itu lahir di Banjarsari Pak. Ya, saya ya di Arjasari, saya Arjasari ya. Banjarsari Itulah aja. tanah kelahiran Banjarsari, saya itu Banjarsari. ya. Banjarsari. Oke, udah mantep nih artikel Pak Dadan. Udah mau jam 11 juga ternyata asik-asik ngobrol sama Pak Dadan. Oh, apa ya? Oh iya. Ya, Ya, oke lah. oke lah Pak. Makasih banyak Pak Dadan. Oke, kita edit ya. Kalau misalnya ada tanya-tanya nanti Dayat langsung chat aja lah biar aman. Oke, ya siap. Biar nggak freeze nanti takutnya. Iya, iya. Salah nulis nanti bahaya takutnya ini.